Kamu hanya menggunakan robot anjing untuk mengantarkan makanan. Wilayah militer yang ketakutan itu langsung mengaktifkan status pertempuran tingkat 1 sepanjang malam. Ia berkeliling di pangkalan militer yang berjarak 5 kilometer, mengakibatkan sistem penentuan posisi tembakan militer semua lumpuh. Angkatan bersenjata mengerahkan pasukan untuk menangkap robot anjingmu. Mereka bahkan mengirimkan ribuan pasukan bersenjata untuk pengejaran dan pencegatan. Namun ketika orang-orang melihat robot anjing itu terjebak oleh tank, terjebak di jalan dan bersiap untuk bernapas lega. Detik berikutnya, robot anjing itu tiba-tiba berubah bentuk. Dengan 16 cincin match, ia menghilang dalam sekejap. Para ahli yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang. Wah, luar biasa. Kerangka logam cair campuran. Kendaraan terbang bertenaga fusi nuklir. Bahkan pipa hitam di punggung anjing itu adalah senjata rel elektromagnetik. Seorang akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional langsung memerintahkan. Dengan segala cara, cari tahu siapa pembuatnya dan bawa dia ke hadapanku. Kamu adalah mahasiswa di Akademi Teknik Mesin. Namun biasanya tidak pernah pergi ke kelas. 1, 3, 5 kirim CD. 2, 4, 6 antar makanan. Akhir pekan datang sebagai tutor. Kamu bekerja keras bukan hanya untuk makan. Namun, sistem telah menetapkan batas waktu untuk proyek penelitian yang diberikan kepadamu. Hanya dengan uang yang kamu hasilkan sendiri bisa membuat robot anjing. Hanya dengan begitu cetak biru teknologi super bisa beroperasi sepenuhnya. Hari ini adalah hari terakhir robot anjing selesai. Saat ini kamu berada di inkubator bisnis sekolah, melakukan pencucian terakhir untuk robot anjing. Namun saat itu, direktur jurusan masuk bersama sekelompok orang. Chen Bin, tindakanmu sudah melanggar batas sekolah. Jika tidak ingin dipecat, tanda tangani surat jaminan ini. Konselor juga ada di samping memberikan nasihat baik. Cepat tulis. Nanti tunjukkan perilaku yang baik. Saat itu kamu mulai ragu. Tidak mungkin untuk mengikuti pelajaran. Apa yang diajarkan guru itu hanya omong kosong bagimu. Namun saat kamu ragu, guk guk guk, suara gonggongan anjing terdengar dari kolam pembersihan di samping. Dalam sekejap, semua orang menjadi tidak tenang. Si kecil imut Chen Bin. Kamu benar-benar menyiksa anjing. Siapa orang baik yang akan memasukkan anjing ke dalam kolam sulfidasi? Meskipun di antara kerumunan tidak ada pecinta anjing. Namun orang biasa juga tidak bisa memahami penyiksaan terhadap anjing. Mendengar itu, kamu segera melambaikan tangan. Itu bukan anjing asli. Guk guk guk. Diiringi suara gonggongan anjing yang terdengar lagi. Direktur Su langsung berjalan menuju kolam pembersihan. Suara ini persis seperti anjing asli. Kamu ini menipu siapa? Melihat dia seperti itu, kamu buru-buru maju dan menarik lengannya. Berbahaya. Jangan mendekat. Mulut yang bisa membuka dan menutup dengan torsi super besar itu. Ditambah dengan gigi besar dari logam campuran yang sangat keras. Bahkan kulit dan tulang bisa dihancurkan. Jika benar-benar digigit oleh Direktur Su, itu pasti akan berakhir. Namun, Direktur Su sudah sangat panik. Menipu siapa? Siapa yang punya anjing bisa dicuci dengan pencucian ultrasonik? Namun, belum sempat dia bereaksi. Seekor robot anjing tiba-tiba muncul dari kolam pencucian. 4 kakinya berdiri di tepi kolam pencucian. Setelah dicuci dengan cairan sulfidasi, cangkang berwarna logam itu bersinar terang. Lapisan logam di tubuhnya tampak seperti sisik, yang menempel erat di tubuhnya. Penampilan anjing pedesaan dari negara naga. Matanya menggunakan kamera definisi tinggi dengan 2 lingkar lampu. Mulutnya terbuka. Di dalamnya terdapat deretan gigi tajam dari logam campuran. Bahkan ada lidah di antara gigi-gigi itu. Robot anjing itu menggoyangkan tubuhnya untuk menghilangkan semua air. Dan segera mengeluarkan geraman mengancam. Seketika semua orang mundur beberapa langkah karena ketakutan. Namun, pada saat itu, ding! Selamat, pembuatan robot anjing telah selesai. Cetak biru teknologi super telah dibuka. Poin kejutan E1. Tuan rumah memanfaatkan sistem untuk membuat. Produk ini membuat orang terkejut. Dapat memperoleh poin kejutan untuk ditukar dengan keterampilan teknologi tinggi. Serangkaian suara bergema di benakmu. Kamu tidak sempat merasa senang dan buru-buru maju untuk menghentikannya. Anjir, jangan galak gitu dong. Semua ini adalah gurumu. Detik berikutnya. Cahaya merah di mata WC tiba-tiba berubah menjadi hijau. Mulutnya yang menyeramkan menutup dan berlari kecil ke kakimu. Masih menggesekkan kepalanya dengan lembut di kakimu. Mulut anjing sudah tertutup. Tapi mulut Direktur Su dan para guru di sampingnya terbuka. Dan terbuka lebar. Robot anjing melakukan serangkaian kombinasi mulus. Membuat CPU mereka hangus. Ini adalah robot anjing. Bagaimana mungkin ini adalah anjing robot? Gerakan yang alami dan lincah ini bagaimana mungkin adalah robot anjing? Sebagai kepala jurusan teknik mesin unggulan, dia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang robot anjing.
Saat ini, ada banyak lembaga di dalam negeri yang meneliti proyek ini. Namun, produk yang dihasilkan semua seperti permainan anak-anak. Berjalan kaku dan desain penampilannya juga sangat sederhana. Hanya tubuh dan 4 kaki anjing yang terlihat sedikit mirip. Jelas sekali. Robot anjing di depan ini memiliki tingkat yang agak luar biasa. Bahkan tingkat terbaik di dunia pun tidak bisa membuatnya seagresif ini. Direktur Su tersadar dan segera mendekat untuk bertanya. Dari mana anjing mekanik ini berasal? Apakah kamu yang membuatnya sendiri? Kenapa saya tidak pergi ke kelas dan bekerja di luar untuk menghasilkan uang sepanjang hari? Hanya untuk 1 kaki ini saja sudah memakan biaya 7 hingga 8 ribu. Mendengar itu, kamu segera mengangkat robot anjing dan menyerahkannya ke depan wajahnya. Direktur Su sekali lagi mengamati berbagai detail. Kemudian, dengan suara bergetar, ia bertanya lagi. Apakah kamu sendiri? Lalu, siapa lagi? Sebenarnya, pembuatan ini bukan hanya saya sendiri. Sebagian besar komponen keras dipesan khusus oleh saya. Hanya sangat sedikit komponen yang saya buat sendiri. Saat ini, Direktur Su hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan. Jenius super. Meskipun bahan dibeli, tetapi riset dan desain sepenuhnya dilakukan oleh satu orang. Ini benar-benar menjijikan. Di institut ini bisa menghasilkan siswa seperti ini. Seluruh sekolah bersinar. Kedepannya, peringkat mungkin akan meningkat. Ini seperti universitas biasa yang menghasilkan seorang akademisi. Sekolah juga akan terbang tinggi. Bagaimana performa robot anjing ini? Bagaimana cara mengeksekusi perintah? Sudut mulut Direktur Su bergetar. Jelas dia sedikit bersemangat. Saya merancang robot anjing pendamping pelindung. Bisa berinteraksi seperti keluarga dan tidak perlu diberi makan atau diajak jalan-jalan. Mengenai perintah, cukup berbicara langsung. Sebagian besar, ia bisa memahami dan mengeksekusi. Direktur Su jelas tampak tidak percaya. Yang pertama bisa memahami. Tetapi cara perintahnya adalah melalui bahasa. Apakah ada beberapa gerakan sederhana yang sudah diprogram sebelumnya? Hal ini sulit untuk dijelaskan. Bagaimanapun, ini adalah satu set kemampuan pemrosesan informasi. Hanya memberikan Anda sebuah demonstrasi. Anjir. Pergi mengambil besi tua. Detik berikutnya. WC yang patuh melompat dan berlari ke dalam bengkel. Segera mengambil sepotong plat baja bekas dan membawanya kembali. Seketika suasana kembali hening. Anjing ini ternyata memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang sangat kuat. Anjir. Mendapatkan harta karun. Tidak bisa melanjutkan demonstrasi lagi. Harus mengunci informasi. Direktur Su menarik napas dalam-dalam. Segera buru-buru membubarkan semua orang. Meminta agar informasi tentang robot anjing tidak boleh disebarluaskan. Setelah semua perintah selesai, Direktur Su menutup pintu dan berjalan ke depanmu. Kamu tidak perlu bekerja di luar lagi. Semua dana penelitian akan ditanggung sepenuhnya oleh sekolah. Juga tidak perlu pergi ke kelas lagi. Namun, kamu hanya menggelengkan kepala. Maaf ya, tidak perlu kalian mengeluarkan uang. Mendengar kata-kata ini, langkah Direktur Su terhenti. Sepertinya anak ini takut sekolah akan mengambil hasil penelitiannya. Santai saja, kita bicarakan nanti. Baiklah. Namun, robot mahasiswa 3 hari ke depan. Kompetisi berharap kamu bisa ikut. Panitia sepertinya memberikan hadiah 20 ribu. Tentu saja. Jika bisa mendapatkan juara pertama, pihak sekolah juga akan memberikan hadiah 20 ribu. Mendengar ada hadiah 40 ribu, kamu langsung tertarik. Berapa banyak makanan yang harus diantar ini? Tak lama kemudian, Direktur Su kembali ke kantor. Sambil memegang ponsel, ia tersenyum dan menelepon. Profesor Huang, mahasiswa saya sedang meneliti sebuah robot anjing. Ingin ikut serta dalam kompetisi robot lusa. Maaf ya, pihak kalian di sini sudah ada tim yang mendaftar. Maka saya rasa bisa menggantikan mereka. Namun, sebelum Direktur Su selesai berbicara, pihak lawan tiba-tiba mengubah nada bicara. Saya katakan padamu, selama saya ada di sini 1 hari, angin buruk kalian tidak akan bisa masuk. Saat ini, di sebuah restoran di Jiangzhou, Profesor Huang melihat ponselnya yang baru saja mengirim video dan perlahan-lahan membuka matanya lebar. Dalam video, seekor robot anjing sedang menggosok pada paha seorang pemuda. Sebagai seorang profesional yang khusus mempelajari robotika, dia hanya melihat sekilas gerakan anjing itu, dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Gerakan yang begitu alami dan lincah sangat tidak biasa. Saat ini, sebagian besar sendi kaki dari anjing robot di pasaran umumnya berputar di sepanjang sumbu. Artinya, hanya bisa bergerak maju dan mundur. Namun, anjing robot dalam video itu tidak hanya bisa bergerak maju mundur tetapi juga bisa berputar ke kiri dan kanan. Beberapa orang tua yang duduk di dalam kotak menonton melihat penampilan Profesor Huang, mereka mulai bercanda.
Teman-teman sekelas kami jarang berkumpul bersama. Kenapa kamu masih bekerja? Bukan bekerja. Profesor Huang berkata sambil menyerahkan ponsel itu. Anjing robot yang dikembangkan oleh siswa di sekolah kalian. Siswa di sekolah kami. Profesor yang menerima ponsel itu terdengar sedikit meremehkan. Sekolah tinggi tidak kekurangan talenta yang baik, tapi sangat sedikit. Yang melakukan penelitian dan pengembangan bahkan lebih sedikit. Namun, ketika dia melihat anjing robot di layar, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Yang disebut orang awam melihat keramaian, orang dalam melihat inti masalah. Dia telah menggeluti bidang robotika selama bertahun-tahun. Begitu melihat robot anjing ini, otaknya langsung macet. Gerakan yang lincah ini. Apakah ini video yang dihasilkan oleh AI? Kemudian sekelompok 6 orang juga tertarik untuk mendekat. Mereka semua adalah profesor senior di bidang teknik mesin. Dan mereka semua memiliki pengalaman belajar di luar negeri. Namun setelah menonton video, mereka terdiam. Jika ini benar, anjing ini tidak beda dengan kehilangan mesin tercanggih di bidang mekanik. Saya pikir kemungkinan besar ini palsu. Lagi pula kita akan melihatnya besok. Mari kita lanjutkan makan. Besok, di mana anjing robot ini sekarang? Kamu masih bisa makan? Seorang pria tua memotong pembicaraan Profesor Huang. Jelas dia agak tidak sabar. Saat ini di depan pintu masuk asrama sekolah. Kamu sedang sibuk mengarahkan robot anjing untuk mengantarkan makanan. Karena sekolah tidak mengizinkan pengantar makanan masuk. Kamu menerima pesanan dari pengantar makanan di depan pintu. Mengambil pesanan dan mengantarkannya ke asrama. Satu pesanan hanya dikenakan biaya 50 sen. Ukuran akademi vokasi tidak besar. Kamu sendiri sudah cukup untuk menanggung semua pesanan makanan. Ditambah lagi, robot anjing bisa membaca pesanan. Dapat menemukan asrama setiap teman dengan akurat. Mengenai pengiriman juga sederhana. Mengelas keranjang di belakang robot anjing. Setelah makanan dimasukkan, biarkan. Robot anjing mengantarkannya ke tujuan sudah cukup. Dengan cepat, sebuah robot anjing. Dengan keranjang berlari keluar dengan cepat. Di depan gedung asrama. 3 gadis yang bergandeng tangan melihat. Pemandangan ini membuat mereka tertegun di tempat. Apa yang terjadi dengan anjing ini? Keranjang berisi makanan sangat keren. Ding ding ding. Poin kejutan bertambah 1+1. Robot anjing hanya sekali bolak-balik sudah mengejutkan. Poin langsung meningkat lebih dari 100. Kamu dengan senang hati mengoperasikan robot anjing untuk terus naik ke atas. Setiap orang yang keluar untuk mengambil makanan. Setiap orang memberikan sedikit nilai kejutan. Sekalian juga membayar 50 sen di keranjang robot anjing itu. Membayar 50 sen dengan memindai kode di keranjang. Anjir. Anjing ini hebat sekali. Benar-benar bisa mengantarkan makanan tepat waktu. Dalam sekejap, yang lapar di asrama dan yang tidak lapar pun ikut keluar untuk menonton keramaian. Bahkan pengurus asrama yang biasanya hemat, juga memesan paket seharga 0,9 yuan. Saat itu, Profesor Huang bersama beberapa teman lama sudah tiba di pintu masuk sekolah. Kamu telepon dulu tanya di mana siswa itu. Namun, belum sempat dia mengeluarkan ponsel. Profesor lain menunjuk ke arah tidak jauh. Sepertinya tidak perlu menelepon. Kalian lihat itu? Apakah itu robot anjing yang ada di video? Mendengar itu, semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk. Terlihat sebuah robot anjing yang hampir sama dengan yang ada di video. Hampir sama persis di dalamnya. Penampilan anjing tanah dengan warna logam asli. Satu-satunya perbedaan adalah robot ini memiliki keranjang di punggungnya. Beberapa pengantar makanan berbaris untuk meletakkan makanan ke dalam keranjang. Robot anjing yang penuh dengan makanan siap saji. Berbalik dengan lincah dan berlari ke dalam. Seorang kakek merasa sedikit terkejut. Gerakan dan posisinya terlihat agak tidak normal. Masih terasa sedikit kaku. Hanya saja ia melakukannya dengan baik dalam simulasi. Sementara itu, bibir kakek di samping Profesor Huang bergetar. Sebagai tokoh terkemuka di bidang robotika, Profesor Hou langsung melihat sesuatu yang berbeda. Apakah kalian memperhatikan? Saat ia berlari seperti itu, di belakangnya, keranjang itu tetap seimbang. Jika menggunakan posisi lari anjing, maka barang-barang di dalam keranjang akan terlempar berantakan. Orang-orang lainnya segera melihat ke arah itu. Dan kemudian langsung terbelalak. Benar-benar seperti yang dikatakan Profesor Hou. Sungguh pemborosan. Robot anjing sekelas ini ternyata digunakan untuk mengantar makanan. Apa artinya mengantar makanan? Artinya teknologi sudah matang. Mendengar hal itu, wajah Profesor Hou sedikit serius. Robot anjing ini sebenarnya dikembangkan oleh tim mana? Teknologinya sudah begitu matang baru dikeluarkan. Apakah sama sekali tidak terlibat dalam pertukaran akademis? Profesor Hou mengeluh sambil melihat Profesor Huang. Anjing mekanik sekolahmu. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Profesor Huang menggelengkan kepala. Saya benar-benar tidak tahu.
Saya akan menghubungi mahasiswa itu sekarang. Tapi saya merasa ini tidak mungkin dikembangkan oleh mahasiswa. Tidak perlu terburu-buru untuk menelepon. Anjing itu mengambil makanan di sini. Dia pasti akan datang nanti. 6 orang tua berjajar di depan pintu seperti itu. Dalam sekejap, itu menjadi pemandangan yang berbeda. Beberapa menit kemudian, robot anjing keluar dari asrama. Terlihat robot anjing yang membawa keranjang berlari cepat keluar kampus. Gerakan dan posisinya sangat lincah. Rasa kaku sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Profesor Ho menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar memalukan. Kami telah menginvestasikan ratusan miliar tetapi tidak bisa memahaminya. Kalian malah menggunakannya untuk mengantar makanan. Segera panggil rektor untuk keluar. Sementara itu, di dalam kantor rektor. Rektor melihat Direktur Su dengan wajah bingung. Apa kamu bilang ada mahasiswa teknik mesin yang sudah lama tidak masuk kelas, mengembangkan robot anjing teratas, dan kamu masih ingin memberinya sebuah laboratorium? Rektor tidak bisa berkata apa-apa. Kelas yang rata-rata nilainya tidak lebih dari 300. Bagaimana mungkin ada peneliti super muncul? Bukankah ini omong kosong? Apakah kamu terlalu stres belakangan ini? Bagaimana kalau aku memberi kamu beberapa hari libur? Namun, baru saja dia selesai berbicara, ponsel rektor berbunyi. Tapi ketika melihat nomor yang menelepon, dia menjadi tegang lagi. Ternyata itu adalah seorang tokoh terkemuka di bidang robotika yang menelepon langsung. Rektor melambaikan tangan dengan lembut, memberi isyarat kepada Direktur Su untuk keluar. Kemudian dia mengangkat telepon dengan senyuman di wajahnya. Di ujung telepon, Profesor Ho memotong. Menghindari basa-basi yang akan datang. Dia langsung bertanya, robot pengantar makanan dari sekolah kalian itu, tim mana yang mengembangkan anjing tersebut? Rektor awalnya terkejut. Jika Direktur Su datang sebelumnya, dia pasti akan menjawab tidak tahu. Namun saat ini, dia teringat kata-kata Direktur Su. Hampir secara naluriah, dia mulai menggali informasi. Apa yang terjadi pada anjing robot itu? Saya ingin berkomunikasi dengan tim pengembang. Mendengar ini, wajah rektor berubah. Dia langsung berdiri dan berlari keluar dari kantor. Dia memanggil Direktur Su yang belum pergi jauh. Rektor melambaikan tangan sambil menelepon. Baik, baik. Saya datang untuk membantu Anda berkomunikasi. Setelah beberapa basa-basi, rektor menutup telepon. Dia kembali melihat Direktur Su untuk menanyakan detail. Yang Anda maksud adalah anjing robot pengantar makanan. Direktur Su juga terkejut. Dia tidak tahu apa-apa tentang anjing robot pengantar makanan itu. Rektor menggoyangkan ponselnya. Tadi Profesor Ho menelepon. Dia mengatakan bahwa di sekolah kami ada sebuah robot anjing mekanik dengan tingkat teknologi yang sangat tinggi yang mengantarkan makanan. Dia ingin berkomunikasi dengan tim di balik robot anjing tersebut. Direktur Su tidak tahu siapa Profesor Ho yang disebutkan oleh rektor. Tapi sepertinya posisinya harus sangat tinggi. Saya akan menyelidiki terlebih dahulu dan segera memberitahu Anda. Direktur Su keluar dari kantor dan langsung menelepon Anda. Chen Bin, apakah Anda tahu ada robot anjing yang mengantarkan makanan di sekolah? Anda tertegun sejenak. Apa maksudnya Direktur Su menelepon? Apa tidak bisa menggunakan robot anjing untuk mengantarkan makanan? Mendengar keheningan di seberang, Direktur segera mengajukan pertanyaan yang ada di pikirannya. Apakah robot anjing itu milikmu? Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, Direktur Su menutup telepon. Kemudian dia juga terdiam. Mengembangkan robot yang sangat hebat. Anjing itu bahkan digunakan untuk mengantarkan makanan. Kemudian dia berbalik dan membuka pintu kantor rektor. Robot anjing yang mengantarkan makanan. Itu adalah robot yang dikembangkan oleh seorang mahasiswa. Namanya adalah Chen Bin. Rektor benar-benar terkejut. Tidak menyangka ternyata itu adalah mahasiswa dari akademinya sendiri. Direktur Su menunjuk ke dokumen di atas meja. Situasi keluarganya sangat transparan. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menyewa orang untuk membeli teknologi robot anjing. Belum lagi teknologi robot anjing. Bahkan untuk robot anjing pun dia tidak mampu membelinya. Untuk mengembangkan robot anjing ini, dia bahkan tidak pergi ke kelas. Bekerja setiap hari tanpa henti. Rektor membuka informasi pribadi dan terdiam sejenak. Laboratorium di lantai 2 gedung eksperimen. Nanti akan digunakan untuk penelitiannya. Selain itu, mahasiswa seperti ini, kita harus memberikan dana penelitian yang besar. Saya sudah mencoba untuk menanyakan. Dia tidak mau dana penelitian. Rektor juga tidak bodoh dan segera memikirkan makna yang lebih dalam. Jika tidak mau dana penelitian, maka kita ganti dengan beasiswa. Bukankah baru-baru ini ada kompetisi robot nasional untuk mahasiswa? Mereka memberikan bonus. Sekolah juga wajar memberikan sedikit bonus. Ayo, tambahkan jumlah hadiah menjadi 300.001. Saya akan mengurus tempat untuk kompetisi itu. Ngomong-ngomong, hak penggunaan laboratorium juga bisa dijadikan hadiah. Direktur Su merasa memang layak menjadi rektor.
Semua pengaturannya benar-benar berjalan dengan sangat mulus. Ketika kamu pergi, sampaikan bahwa Profesor Hou ingin berdiskusi tentang teknologi dengannya. Cobalah untuk menjodohkan mereka. Rektor dalam sekejap memikirkan banyak hal. Dibandingkan dengan peneliti terkemuka di luar. Tentu saja, semuanya harus tetap berfokus pada siswa dari sekolah sendiri. Sekolah yang tidak terkenal ini bisa menghasilkan tenaga teknis yang hebat. Itu juga tidak mudah. Dulu tidak memperhatikan, tapi sekarang sudah menyadarinya. Harus ditempatkan di posisi pertama. Saat ini di bengkel, kamu sudah mulai merakit anjing robot kedua. Kamu merakit sambil mendengarkan suara petunjuk. Dalam waktu singkat 1 jam, poin kejutan kembali melonjak. Lebih dari 300 dan masih terus meningkat. Menggunakan robot anjing untuk mengantarkan makanan adalah ide yang luar biasa. Saat itu, kamu mendengar suara ketukan di pintu. Ketika kamu menoleh, terlihat Direktur Su berdiri di depan pintu. Dia melangkah maju dan melihat robot anjing setengah jadi di tanganmu. Matanya secara naluriah membesar. Ding! Poin kejutan E1. Kamu tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Direktur Su. Bukan. Apa yang perlu membuat kita terkejut? Tidak ada sedikit pun kedalaman. Yang dilihat Direktur Su sebelumnya adalah robot anjing yang sudah dirakit. Sekarang melihatmu ternyata merakit robot anjing seperti ini. Ini benar-benar mengejutkan. Meskipun sudah yakin bahwa robot anjing ini adalah hasil karyamu. Namun melihat proses ini dengan mata kepala sendiri tetap mengejutkan. Direktur Su berusaha mengalihkan pandangannya dari setengah jadi. Robot anjing menjauh. Apakah kamu masih punya uang? Setelah mesin ini selesai, hampir tidak ada lagi. Setelah selesai, untuk apa digunakan? Untuk mengantarkan makanan, tentu saja. Juga mengambil pesanan dari asrama cewek di sana. Lebih banyak menghasilkan dibandingkan asrama cowok. Direktur Su terdiam sejenak. Menghabiskan banyak uang untuk membuat robot anjing dan kemudian mengantarkan makanan. Itu bisa dimengerti jika dilakukan oleh perusahaan besar. Tapi jika kamu melakukannya secara pribadi, berapa lama kamu bisa mendapatkan kembali uang dari 50 sen? Rasanya seperti melihat dunia dengan pandangan sempit. Kamu melihat Direktur Su dengan bingung dan bertanya apa yang dia inginkan darimu. Dalam 2 hari ada kompetisi robot mahasiswa. Jika menang, sekolah akan memberikan hadiah 300.000. Dan semua biaya selama kompetisi akan ditanggung oleh sekolah. Begitu kamu menang, hak penggunaan lantai 1 gedung laboratorium sekolah juga akan menjadi milikmu. Mendengar kalimat terakhir itu, matamu berbinar. Dibandingkan dengan hadiah 300.000, hak penggunaan gedung laboratorium sekolah adalah yang paling menguntungkan. Kamu dengan tegas setuju untuk ikut kompetisi. Namun, ada tim lain di sekolah itu. Mereka tidak setuju untuk diganti. Jika kamu bisa bertanding dengan mereka besok. Jika menang, kamu akan membawa sekolah kita untuk berkompetisi. Ngomong-ngomong, ada hal lain lagi. Profesor Hou ingin berdiskusi tentang teknologi denganmu. Hou Yunhua adalah peneliti terkemuka di bidang robotika. Dia tidak tahu di mana melihat robot anjingmu mengantarkan makanan. Tidak kenal. Tidak terlihat. Kamu menundukkan kepala dan melanjutkan merakit. Direktur Su melihatmu mulai sibuk. Dia tidak banyak berdebat dan pergi dengan diam. Setelah keluar dari bengkel, Direktur Su menghela napas perlahan. Setelah menghubungi rektor, dia menjelaskan situasinya. Yang mengejutkan adalah, rektor tidak marah tentang ketidakhadiranmu kepada Profesor Hou. Dia tahu bahwa kamu adalah aset berharga bagi sekolah. Dia memegang erat aset ini. Sebagai rektor, dia mungkin bisa naik pangkat. Juara kompetisi mahasiswa tingkat nasional. Dapat membuat nama sekolah terkenal sejenak. Namun, robot anjing ini muncul di arena. Dapat membuat sekolah terkenal di seluruh negeri. Membuat sekolah menjadi terkenal juga bukan hal yang berlebihan. Saat ini, kamu telah bekerja di bengkel selama beberapa jam. Anjing robot generasi kedua baru selesai 80%. Kamu memutuskan untuk terus keluar mencari uang. Mengambil sekumpulan aksesori kreatif dari bengkel. Mengendarai sepeda listrik ke pasar malam sekolah. Kamu membuka paket di depan stan. Menata barang-barang di dalamnya sesuai dengan rentang harga yang berbeda. Tapi kamu baru saja menyelesaikan semuanya. Tiba-tiba melihat beberapa orang tua bergegas mendekat. 6 orang tua berjalan bolak-balik di pasar malam. Akhirnya mereka melihatmu. Kamu hanya mengenali Profesor Huang di antara mereka. Tidak begitu yakin dengan situasinya. Kamu tetap tenang menghadapi segala perubahan. Beberapa dari mereka tertarik pada sesuatu. Ini adalah pesanan pertama hari ini. Memberikan diskon 20% untuk kalian. Pada saat itu, Profesor Hou di kerumunan juga. Tidak menyangka rektor akan menolak dia. Namun dia juga harus menemukan peneliti asli dari robot anjing. Dia menatapmu dengan tajam. Beritahu saya, siapa yang membuat robot anjing itu? Apakah kamu maksud robot anjing yang mengantar makanan itu? Itulah yang saya lakukan.
Tidak mungkin. Saya sudah melihat terlalu banyak peneliti terkemuka. Banyak jenius yang juga pernah melihat ini. Yang terpenting dalam melakukan penelitian adalah fokus. Menginvestasikan diri. Menginvestasikan segalanya. Kamu masih punya waktu untuk berjualan. Profesor Huang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kamu hanya perlu memberitahuku tentang robot anjing. Orang-orang yang benar-benar melakukan penelitian di balik layar. Semua barang di stand ini, saya borong semuanya. Tidak hanya aku tidak minta diskon, aku bahkan akan menggandakan harganya. Kamu melihat Profesor Huang dan berkata dengan serius. Itulah aku. Profesor Huang masih ingin berbicara. Profesor Hou di sampingnya menghentikannya. Bertanya juga tidak ada artinya. Saat ini hanya perlu memverifikasi. Kemudian dia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan sebuah foto. Apakah kamu bisa mengerjakan soal ini? Kamu melihat soal di foto itu. Otakmu secara otomatis menyelesaikannya. Proses analisis dan cara perhitungan. Lalu memberikan jawaban yang tepat yaitu 63. Profesor Hou terkejut. Dengan ekspresi terkejut melihat soal itu. Soal yang begitu rumit, kamu bisa menghitung jawabannya dalam hati. Dan hanya membutuhkan waktu 2 detik. Profesor Hou menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya benar-benar bertemu dengan seorang jenius. Tapi bagaimana jika dia sudah melihat soal ini? Profesor Hou membolak-balik dan mencari soal yang lebih sulit. Kamu hanya melirik dan langsung menjawab. Judul ini salah. Tidak mungkin mendapatkan hasilnya. Profesor Hou menyimpan ponselnya. Ini tidak mungkin salah. Soal yang dibuat sendiri seharusnya belum banyak orang lihat. Anak ini benar-benar jenius. Kemudian dia melambaikan tangan. Tutup saja, semua ini saya tanggung. Kamu tidak memberinya kesempatan untuk menanggung semuanya. Dia juga melambaikan tangan. Tidak perlu. Menanggung semua barang ini juga sia-sia. Setiap produk di sini adalah pilihan saya yang teliti. Harus dijual kepada orang yang ingin membeli. Di sisi lain, di dalam ruang rektor, dia menerima telepon dari petugas keamanan. Profesor Hou, Profesor Huang, dan beberapa orang mereka membantu menjual barang-barang di dekat kios Chen Bin. Rektor terkejut sejenak. Kemudian dia menjadi tegang lagi. Segera, perasaan krisis muncul di benaknya. Ini benar-benar mau menggali dinding. Ya, saya benar-benar harus melakukan sesuatu. Dia selalu tahu bahwa SH juga merupakan seni. Kemudian rektor berlari secepat mungkin ke pasar malam. Begitu tiba di pintu pasar malam, dia melihat ada 2 orang. Kakek itu dipenuhi berbagai perhiasan kecil. Dia juga mengangkat papan bertuliskan 10 yuan 5 buah. Salah satunya adalah Profesor Hou. Rektor terkejut. Kontras ini memang agak besar. Begitu besar sehingga dia tidak bisa menatapnya. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel dan mengambil foto. Pada saat itu, Profesor Hou juga melihat rektor. Mau beli? Semua dibeli. Rektor melambaikan tangan dan kemudian merendahkan suaranya. Sekolah kita susah payah melahirkan seorang jenius. Kamu datang untuk menggali dinding? Tidak terlalu pantas, kan? Profesor Hou juga tertegun. Menggali dinding. Segera setelah itu, matanya bersinar. Kenapa saya tidak terpikir untuk menggali dinding? Chen Bin yang merupakan jenius seperti ini. Di sini memang terasa seperti menyia-nyiakan bakat. Tapi memikirkan bahwa tinggi anak ini hanya akan semakin tinggi di masa depan. Saat ini, meningkatkan hubungan baik dan belajar berkomunikasi adalah yang terpenting. Setelah menyampaikan maksud kepada rektor, barulah saat itu direktur rumah sakit menghela napas lega. Beberapa saat kemudian, rektor juga mengenakan banyak gantungan kecil kreatif. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kamu sudah tutup. Karena banyak siswa dan guru mendengar bahwa rektor menjual barang. Mereka semua datang untuk meramaikan suasana. Akhirnya, dalam waktu kurang dari setengah jam, sudah terjual barang untuk seminggu. Kalian sekelompok orang tua ini sebenarnya ingin apa? Profesor Hou langsung berkata. Saya ingin melihat lebih dekat robot anjing yang kamu kembangkan. Mereka sudah membantu. Jadi kamu juga tidak bisa banyak bicara. Kemudian membawa sekelompok orang ke bengkel. Robot anjing melihat kamu di kerumunan dan segera berdiri. Lalu menggesekkan tubuhnya ke kakimu dan berperilaku manja. Beberapa orang tua yang mengerti teknologi terbelalak melihat. Memang benar-benar mengejutkan. Serangkaian gerakan ini benar-benar hebat. Kontrol pusat gravitasi yang lincah dan alami sangat baik. Melihat poin kejutan yang terus meningkat, kamu tersenyum. Kalian bisa langsung berkomunikasi dengan suara dengannya. Biarkan dia melakukan gerakan apapun. Setelah berbicara, kamu masuk lagi ke dalam bengkel. Lanjutkan merakit yang satu lagi. Profesor Hou berjongkok di depan anjing itu. Menguji dengan berbagai perintah yang bisa dia pikirkan. Dalam beberapa menit, poin kejutan meningkat secara drastis. Seperti memiliki motor pink di tubuhnya, dia terus melompat. Kamu tidak bisa duduk diam. Mengambil beberapa botol air dan memindahkan beberapa kursi.
Duduk dan melihat beberapa orang tua menguji. Beberapa orang tua itu mengerti teknologi. Semakin mengerti teknologi, semakin mengejutkan. Dan itu mengejutkan secara terus-menerus. Karena anjing robot ini hampir tidak terbayangkan. Tingkat realisme, kemampuan bergerak, kemampuan pemrosesan informasi, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Bahkan bisa melakukan penyesuaian posisi sementara berdasarkan beban tubuh. Mengatur posisi sementara dengan beban. Seandainya saya tahu mereka bisa mengagumkan seperti ini, saya tidak perlu berjualan lagi. Saat saya berpikir demikian, Profesor Hou masuk ke bengkel. Dia ingin bertanya tentang algoritma robot anjing ini. Kemampuan pemrosesan informasi yang sangat luar biasa. Dia curiga apakah di belakang anjing ini terhubung dengan server besar. Namun, begitu dia masuk ke bengkel, dia langsung terbelalak. Melihat robot anjing lainnya di meja dengan ekspresi bingung. Ini adalah robot anjing setengah jadi. Melihat bagian dalam robot dan melihat gerakan perakitanmu yang terampil. Dia merasa kebingungan total. Dirakit sepenuhnya dengan tangan. Bagian presisi dibuat dengan tangan. Seluruh proses berjalan dengan lancar. Saat itu dia melihatmu meletakkan sebuah bagian presisi ke dalam mesin. Memotong berbagai ukuran tanpa ragu sedikit pun. Mesin 3 sumbu sebelumnya masih cukup baik. Tapi saat ini kecepatan pemrosesan lambat. Dan akurasinya juga sangat buruk. Bagaimana bisa digunakan untuk membuat komponen pada robot anjing? Ekspresi orang lain juga kurang lebih sama. Tapi segera seseorang menemukan masalah kunci. Kenapa kamu memproses komponen tanpa merujuk pada gambar? Tidak ada tanda pada permukaan benda kerja. Bagaimana tahu harus memotong di mana? Bagaimana tahu bentuknya? Di tengah tatapan bingung sekelompok orang, kamu mengeluarkan komponen yang sudah dibuat. Juga tidak diukur. Langsung dipasang ke dalam robot anjing setengah jadi. Profesor Hou tampak bingung. Apakah kamu tidak akan mengukur dulu bagian yang kamu buat? Mataku adalah pengukur. Terdengar bunyi klik yang pelan. Komponen pas dengan sempurna. Kamu terus pasang komponen yang berikutnya. Profesor Hou menunggu dalam keheningan. Pada saat yang sama juga sedang berpikir. Sebelumnya aku mengujimu dengan 2 soal. Memastikan bahwa anak ini adalah seorang jenius. Sekarang barang-barang di depan ini. Dan memberitahunya bahwa anak ini tidak hanya. Dia adalah seorang peneliti terkemuka. Dan memiliki kemampuan praktis yang tak tertandingi. Masa depannya pasti sangat cerah. Saat kamu memasang bagian terakhirnya, robot anjing kedua telah selesai dirakit. Kamu memberinya nama Xiao Hei. Khusus bertugas mengantarkan makanan ke asrama wanita. Tunggu sebentar. Kamu membuat robot anjing ini. Atau untuk mengantarkan makanan. Jika tidak ada yang dilakukan, ya tidak ada salahnya. Mengantarkan makanan juga membantu teman-teman. Bukankah itu juga bisa menguji robot anjing? Profesor Hou ingin mengatakan itu adalah pemborosan. Tapi setelah dipikir-pikir, bukankah robot yang dikembangkan adalah untuk melayani manusia? Kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya. Bisakah kamu menjual satu untukku? Saya ingin belajar sedikit. 100.000 per unit? Tidak bisa ditawar. Pengiriman dalam 1 minggu. Profesor Hou melihatmu dengan wajah serius. Dia dengan tegas membayar uang muka 50.000. Bahkan jika itu 1 juta, dia akan membelinya. Setelah 1 jam berlalu, beberapa orang tua itu pergi dengan rasa puas yang belum habis. Saat datang, kamu penuh semangat. Saat pergi, kamu sangat bersemangat. Direktur memastikan bahwa Profesor Hou tidak merekrutmu sebelum akhirnya pergi. Dengan uang muka 50.000, kamu langsung memesan 3 set komponen. Itu sudah cukup untuk membuat robot anjing pelindung yang bisa dibawa kemana-mana. Keesokan harinya, kamu terbangun oleh suara notifikasi poin kejutan. 2 anjing robot sudah mulai mengantar makanan sejak pagi-pagi sekali. Dimanapun mereka lewat, mereka menarik perhatian. Tiba-tiba, suara notifikasi di kepalamu berubah. Poin kejutan terakumulasi hingga 1000. Bisa membuka halaman pertama cetak biru teknologi super. Mengunci mobil terbang. Meriam partikel, dan lain-lain. Begitu banyak produk teknologi yang membuatmu tercengang. Ini baru halaman pertama sudah sehebat ini. Masih ada 10 halaman lagi. Kamu tidak bisa membayangkan teknologi luar biasa lainnya. Tiba-tiba, pandanganmu jatuh pada satu set baju tempur logam. Sangat keren sekali. Sama seperti Iron Man. Hanya saja setelan baju tempur logam ini memiliki lebih banyak sudut. Namun, terlihat justru lebih mengesankan. Armor luar tulang pelindung. Memerlukan 3.800 poin kejutan untuk ditukarkan. Permintaan yang begitu tinggi. Bagaimana dengan barang lainnya? Kamu melihat Kiex di tangan prajurit. Senjata ini sama sekali tidak terlihat seperti barang modern. Senjata rel elektromagnetik. Perlu menghabiskan 1.288 poin kejut untuk menukarkan. Kamu melihat poin kejutnya. Masih kurang lebih 200.
Keluar dari ruang sistem. Kamu tidak bisa menahan sedikit kegembiraan. Senjata itu terlihat keren. Benar-benar bisa dibuat untuk dicoba. Selain itu, senjata ini juga aman. Kelihatannya seperti mainan. Membuatnya seharusnya tidak akan ada risiko besar. Namun sekarang harus membereskan barang. Mempersiapkan untuk kompetisi robot nasional mahasiswa besok. Umumnya, kompetisi seperti ini diikuti oleh tim. Beberapa sekolah yang baik akan memiliki beberapa tim. Proyek yang diperlombakan juga cukup kompleks. Bukan hanya membuat robot untuk bertarung satu sama lain. Namun, ini adalah penilaian menyeluruh. Selain itu, untuk produk yang berbeda juga, akan ada berbagai metode pengujian. Misalnya, anjing robot yang paling populer saat ini. Akan ada beberapa pertunjukan melompati rintangan. Buatmu memang tidak ada tantangannya sama sekali. Harapan satu-satunya adalah semoga banyak orang di lokasi dapat memberikan sedikit lebih banyak poin kejutan. Di halaman pertama cetak biru teknologi super ada begitu banyak hal. Kamu ingin semuanya. Cepat-cepat siapkan satu set pakaian. Kamu terus merakit anjing robot. Mengenai tim peserta dari sekolah ini, mereka sudah menyerah. Memberikan kesempatan kepada kamu yang sangat populer dalam 2 hari ini. Setelah bekerja keras hingga larut malam, kamu tetap tidur di bengkel. Keesokan paginya, kamu keluar dan naik mobil yang disediakan sekolah. Masih dipimpin oleh Profesor Huang. Namun, dari tim awal menjadi hanya kamu seorang. Juga dari awalnya hanya ingin melihat keramaian. Menjadi berusaha untuk meraih juara 2. Kamu duduk di dalam mobil sambil menyaksikan nilai guncangan sebesar 1.300. Tanpa ragu menukarkan dengan senjata rel elektromagnetik. Yang menyertainya juga adalah tentang senjata. Semua pengetahuan prinsip dan proses pembuatan. Kompetisi robot diadakan di sebuah alun-alun besar. Staf di sini sedang sibuk menyiapkan tempat. Ada juga banyak siswa dari sekolah lain di tempat kejadian. Sedang menguji robot-robot mereka. Ada anjing robot. Ada juga robot humanoid. Ada juga robot gurita. Dan robot yang dilacak. Bahkan ada juga jenis cacing mekanik yang bisa bergerak dengan lincah. Namun, perhatianmu tertarik oleh peralatan di bengkel. Ternyata itu adalah mesin CNC presisi tinggi. Yang bisa digunakan untuk membuat senjata rel elektromagnetik. Kamu berjalan ke depan mesin dan mulai mempelajari. Profesor Huang mengikuti di sampingmu. Mencari berbagai bahan sesuai permintaanmu. Kemudian kamu dengan cepat mengikat bahan dan parameter yang telah diprogram sebelumnya pada mesin CNC. Profesor Huang melihat dengan bingung di samping. Ini baru saja dimulai. Lagi-lagi tidak ada gambar. Ini sebenarnya otak apa? Apa dia mengingat gambar bagian yang rumit di kepalanya? Bentuk-bentuk bisa diingat. Parameter spesifik juga bisa diingat. Parameter dan benda kerja yang kompleks. Bukankah kelengkungan harus dihitung? Ini benar-benar gila. Profesor Huang melihatmu dengan cepat. Memproduksi satu bagian demi satu bagian. Dan terus-menerus menelepon untuk meminta beberapa bagian yang tidak bisa diproduksi di sini. Ini tidak seperti melakukan penelitian dan pengembangan. Sebaliknya, ini lebih mirip dengan produksi. Tapi masalahnya adalah, bahkan jika itu produksi, dia belum pernah melihat yang sehalus ini. Sama sekali tidak membuang waktu sedikit pun. Seluruh proses berjalan dengan lancar. Namun Profesor Huang semakin bingung saat melihatnya. Ini tidak terasa benar. Bagian-bagian ini sangat kecil. Tidak terlalu mirip dengan barang untuk membuat robot anjing. Dan bagian berbentuk tabung ini apa? Profesor Huang langsung teringat pada senjata rel elektromagnetik. Namun segera setelah itu, dia sendiri menolak gagasan itu. Itu sama sekali tidak mungkin. Meskipun tidak mengerti, dia tetap membantumu hingga larut malam. Saat ini di ruang kerja hanya tersisa kamu dan Profesor Huang. Profesor sudah tua, biarkan dia pulang dan istirahat. Sementara kamu terus sibuk hingga fajar menyingsing. Hingga saat kamu memasang senjata rel elektromagnetik. Saat di atas robot anjing. Barulah kamu berhenti dari pekerjaanmu. Hehehe. Saatnya memberi semua orang di sini sesuatu yang lebih mengejutkan. Karena hari ini banyak orang yang datang untuk menonton pertandingan. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang mengerti teknologi. Profesor Huang masuk ke bengkel dan melihat kamu masih sibuk. Tidak bisa tidak mengagumi semangat muda yang melimpah. Kemudian dia mengeluarkan satu set pakaian. Ini adalah seragam sekolah yang dipesan sementara oleh sekolah. Ganti pakaian dan bersiap untuk berkompetisi. Kamu agak terkejut. Sejak kapan sekolah memiliki seragam? Sebenarnya tidak ada. Ini dibuat sementara. Kamu membuka seragam dan terdiam. Di depan dan belakang diletakkan sebuah lambang yang lebih besar dari batu penggiling. Sekolah benar-benar gila ingin terkenal. Kamu mengenakan pakaian dan bertanya tentang proses kompetisi. Undian dulu. Naik ke panggung secara berurutan untuk menunjukkan performa robot. Ada juri di dunia yang akan menilai robot berdasarkan kinerjanya. Setelah nilai memenuhi syarat,
Masuk ke babak kedua untuk peringkat robot sejenis. Jangan panik, setelah mengundi, bawa anjing ke panggung untuk memperkenalkan dan menunjukkan. Saat ini kamu tersenyum. Aturan ini sangat menguntungkan bagi dirimu. Begitu robot anjing muncul, pasti akan mengejutkan seluruh arena. Saat itu, Anda akan bisa mendapatkan banyak nilai yang mengejutkan. Sambil berbicara, siaran radio berbunyi. Pembawa acara naik ke panggung dan memberikan kata sambutan. Di bawah panggung banyak orang. Baris pertama berisi hakim dan prajurit. Di belakang adalah mahasiswa dari berbagai universitas, staf perusahaan dan kerumunan orang yang ingin melihat. Setidaknya ada puluhan ribu orang. Jika tampil baik kali ini, mungkin bisa mendapatkan 10 kali undian berturut-turut. Kata sambutan pembawa acara selesai. Ratusan perwakilan universitas peserta naik ke panggung untuk mengundi. Mereka semua mengenakan seragam sekolah. Tapi hanya kamu yang memiliki lambang sekolah yang besar. Kamu naik ke panggung dan mendapatkan nomor 16. Petugas mengingatkan waktu presentasi 2 menit. Kamu membawa tiket dan duduk di samping Profesor Huang. Sepertinya hanya ada sekitar 10 siswa dari sekolah kejuruan. Jika bisa ada 10 orang ini, itu sudah cukup baik. Karena ini sudah merupakan hasil yang diseleksi. Peserta lainnya tidak ada yang bukan dari universitas terkenal seperti Tsinghua dan Peking. Kamu melihat kotak di dekat kakimu. Jika siswa sekolah kejuruan mendapatkan tempat pertama, itu pasti menarik. Profesor Huang tersenyum. Sangat berharap Institut Teknologi dan Kejuruan Jiangzhou kita bisa terkenal. Setelah undian selesai, tim nasional nomor 1 naik ke panggung. Suki dari Universitas Jiangcheng memperkenalkan robot laba-laba berkaki 8. Itu tidak hanya dapat bergerak di berbagai medan, dan kecepatannya 35 km per jam, dan juga dapat menghindari rintangan serta berinteraksi dengan manusia. Robot tersebut sangat lincah saat ditampilkan. Penonton di bawah bertepuk tangan meriah. Selanjutnya, Cheng Dong dari Universitas Kyoto naik ke panggung untuk mendemonstrasikan anjing mekanis. Harus diakui desainnya cukup baik. Penampilannya sangat futuristik. Penonton juga terus bertepuk tangan. Seiring dengan satu persatu robot yang naik ke panggung. Semuanya memiliki keunikan masing-masing. Beberapa yang pertama dengan cepat menyelesaikan demonstrasi. Kemudian kamu membawa kotak dan menunggu di belakang panggung. 10 menit kemudian, pembawa acara memanggilmu untuk naik ke panggung. Kamu mengambil mikrofon. Saya Chen Bin dari Sekolah Kejuruan Jiangzhou, yang membawa anjing mekanis yang realistis. Kamu membuka kotaknya. Anjing robot keluar lalu mengelilingi kakimu satu putaran, dan juga menyentuh kakimu dengan lembut menggunakan kepalanya. Seluruh ruangan terkejut. Anjing mekanis ini tampak seperti anjing yang nyata. Dan pekerjaan yang dinamis tersebut benar-benar nyata. Sekelompok peneliti di barisan depan. Selain Profesor Hou yang sudah kamu kenal, semuanya melotot. Semakin memahami teknologi, semakin mengagumkan. Bukan, anjing robot seperti ini benar-benar bisa dikembangkan oleh siswa sekolah kejuruan. Suara notifikasi sistem terdengar di telingamu. Dampak nilai Z780. Kamu berjongkok agar anjing robot itu menyapa. Guk-guk. Kamu mendapatkan lagi 206 poin kekaguman. Dalam 10 detik sudah cukup untuk 10 kali undian berturut-turut. Kamu melanjutkan untuk memperkenalkan. Anjing robot ini memiliki kecepatan 120 km per jam. Melompat 10 meter, bisa melompat sejauh 20 meter. Anjing robot itu langsung berlari ke salah satu sisi panggung. Kemudian melakukan lompatan kecil dan tiba-tiba melesat. Melompat dengan sudut miring. Menggambar lengkungan yang indah di udara. Jatuh di sisi lain tahap 7. Penonton di bawah terkejut. Suara notifikasi poin kekaguman kembali terdengar di telingamu. Kemudian kamu melanjutkan untuk memperkenalkan. Kemampuan pemrosesan informasi anjing robot juga sangat kuat. Pergi ambil papan nama Profesor Hou. Anjing mekanik langsung melompat dari panggung. Dengan tepat mendarat di depan Profesor Hou dan menggigit papan nama. Berbalik dan melompat kembali ke panggung. Seluruh gerakan lancar dan sangat halus. Kembalikan. Anjing mekanik baru saja mendarat, berbalik dan melompat lagi. Kembali ke Profesor nomor 7 dan letakkan papan nama itu. 2 menit berakhir. Anda memanen nilai yang mengejutkan sebesar 1880. Bisa melakukan hampir 3 kali 10 kali undian berturut-turut. Hanya tersisa 1000 untuk ditukar dengan teknologi pelindung rangka luar. Namun pada saat itu, seorang kolonel An yang berpakaian militer bertanya, kapan makanannya disajikan? Bisakah anjing ini membawa senjata berat? Kamu menggelengkan kepala. Bercanda. Saat ini belum bisa mengungkapkan senjata rel elektromagnetik. Segera menjawab, anjing mekanik yang saya desain memiliki kemampuan menyerang. Memasang senapan serbu tidaklah sesuai. Kolonel An sangat terkejut. Anjing ini memiliki kemampuan menyerang. Tentu saja ada. Apakah perlu demonstrasi? Kamu melihat sekeliling.
Menyadari tidak ada target serangan yang cocok, Kolonel An segera mengerti dan melambaikan tangan. Prajurit di belakangnya segera membuka sebuah kotak. Di dalam kotak itu, seekor anjing mekanik yang dicat dengan kamuflase berdiri. Di belakang anjing mekanik itu ada dua senjata yang menempel di punggung anjing mekanik. Kamu segera memberi perintah kepada Wang Chai untuk menghancurkan. Wang Chai langsung berlari ke depan. Kemudian membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Menggigit leher anjing mekanik itu. Kaca. Leher anjing mekanik itu langsung digigit hingga putus. Hanya beberapa kabel yang tersisa. Sambil Wang Chai memutar kepalanya. Mengangkat cakarnya dan menekannya pada kabel listrik. Ujung cakarnya menonjol sejauh 2 cm dan tajam. Putus semua kabel lama dan ganti dengan yang baru. Kepala anjing mekanik itu terlepas. Anjing mekanik masih bisa bergerak. Karena di kepala hanya ada kamera dan perangkat sensor. Pengendali dan modul daya berada di tubuh. Namun Wang Chai juga tidak berhenti. Dua cakarnya tiba-tiba menghantam. Pisau yang tajam membelah tubuh anjing robot itu. Kemudian, Wang Chai menggigit lagi. Kekuatan gigitan yang mengerikan dengan torsi besar dipadukan dengan gigi yang kuat. Dalam sekejap, menggigit terbuka cangkang anjing mekanik. Setelah gigi menggigit, Wang Chai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mengeluarkan sepotong papan sirkuit dari tubuh anjing mesin. Sebuah percikan listrik berkedip. Mengeluarkan suara berderak yang menggema di seluruh arena. Nilai dampak C800. Kolonel An ternganga dengan mulut terbuka. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan melihat anjing mekanik. Kecepatan dan kekuatan tempur ini terlalu mengerikan. Jika targetnya adalah manusia, apakah bisa bertahan? Jawabannya pasti tidak bisa ditahan. Kolonel An memiliki mata yang sangat cerah. Karena dia mengerti. Peran anjing robot di medan perang terutama ada dua. Satu adalah untuk mendeteksi dan memeriksa situasi. Yang kedua adalah untuk pertempuran jalanan dengan dorongan di darat. Hanya drone pembom DT yang bisa membersihkan. Tidak mungkin untuk melakukannya dengan bersih. Perang LD membutuhkan dorongan pasukan darat. Sekarang mereka semua sudah mengaktifkan tank tempur utama. Jalur produksi dibuat untuk dorongan di darat. Anjing mekanik bisa beroperasi saat dorongan di darat. Untuk mengurangi korban prajurit sebagai pengganti manusia. Anjing mekanik yang membawa senapan berhenti pada waktu 10. Dia tampaknya tidak sebaik yang kamu punya. Sepertinya anjing mekanik Chen Bin ini. Menggantungkan senapan memang berlebihan. Sekelompok orang militer lainnya juga. Melotot dengan mata terbuka lebar, sulit dipercaya. Kebanyakan dari mereka mengerti sedikit tentang teknologi. Anjing mekanik ini. Apakah ini terlihat sedikit terlalu berlebihan? Profesor Hou dan Profesor Huang juga terkejut. Ini juga merupakan kali pertama mereka menyaksikan kemampuan serangan dari anjing robot. Ternyata masih begitu kuat. Begitu turun. Langsung membuat anjing robot militer itu rusak. Perlu diketahui bahwa cangkang anjing robot militer terbuat dari logam khusus. Hasilnya, sekali gigit langsung hancur. Kemudian kamu membawa anjing robot itu turun dari panggung. Pertama kali yang kamu hadapi adalah tatapan heran dari banyak orang. Banyak orang melihat lencana di bajumu dengan sedikit tidak percaya. Sekolah kejuruan ternyata juga bisa melahirkan orang hebat. Kolonel An juga sudah menunggu di pintu keluar. Dia mengeluarkan ponsel dan bertukar kontak denganmu. Kemudian kembali ke podium untuk melanjutkan sebagai juri. Siswa yang berada di peringkat ke-17 membawa anjing robotnya naik. Xiao San, dia yang memegang mikrofon sejenak kehilangan kata-kata. Dia baru saja melihat penampilan anjing robotmu di belakang panggung. Saat ini masih dalam keadaan terkejut. Jika bukan karena anjing mekanikmu, maka anjing mekaniknya akan naik ke panggung sendiri. Keadaan yang lincah dan stabil seharusnya juga bisa mendapatkan penilaian yang baik. Tapi sekarang melihat ini sama sekali tidak ada gunanya. Kompetisi tiba-tiba berubah dari keindahan yang beragam menjadi membosankan. Dan kamu tidak melihat presentasi selanjutnya secara langsung. Kembali ke studio untuk menukarkan hadiah. Barang tersebut berkilau dengan cahaya biru. Selamat kepada pemilik. Mendapatkan peningkatan daya ingat. Kemudian memberitahu bahwa 10 kali undian berturut-turut dapat memilih satu item kritis. Kamu dengan tegas memilih peningkatan daya ingat. Peningkatan daya ingat meningkat menjadi tak terlupakan. Kamu tiba-tiba merasakan dingin di tengah dahi. Dalam sekejap, dingin ini memenuhi seluruh pikiranmu. Pikiranmu menjadi sangat jelas dan ide-ide mengalir. Segera mengambil buku petunjuk mesin. Membuka satu halaman secara acak, melihat sekilas lalu menutupnya. Hasilnya, kamu terkejut menemukan bahwa selama kamu mau, konten halaman Sing segera muncul. Saya ingat dengan jelas teks, ilustrasi, dan pola halaman di atas. Dalam waktu kurang dari 1 detik, otak saya mencatat semua konten. Ternyata, inilah pengalaman seorang jenius. Di sisi lain lapangan, sesi presentasi berlangsung sepanjang pagi. Namun, itu sudah berakhir sejak saat kamu naik ke panggung.
Presentasi berikutnya terasa membosankan. Orang-orang di atas panggung memiliki semangat untuk menang. Orang-orang di bawah panggung juga kehilangan rasa terkejut. Kehadiranmu telah meningkatkan harapan semua orang. Setelah presentasi selesai, sekelompok juri tidak sabar untuk datang ke ruang kerja mencarimu. Universitas An juga ada di sini. Mereka semua tidak sabar untuk melihat robot anjing itu lagi. Kamu mengeluarkan robot anjing. Sekelompok orang tua mendekat untuk mengamati. Seseorang bertanya-tanya mengapa robot anjing itu memiliki lidah. Kamu menjelaskan bahwa lidahnya dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi target gigitan untuk menghindari kerusakan pada gigi. Jawaban ini memberimu 12 poin kekaguman. Kamu sedikit bingung mengapa ini bisa mengejutkan. Ada profesor yang tidak percaya bahwa anjing mekanik ini dirancang dan dibuat olehmu seorang. Ingin bertemu dengan orang yang benar-benar melakukan penelitian dan pengembangan. Profesor Hou membantu menjernihkan situasi. Dia mengatakan bahwa dia melihat langsung proses perakitan. Dan kecepatan dia dalam menyelesaikan masalah sangat mengagumkan. Tidak ada yang percaya pada sihir. Kamu juga tidak ingin membela diri. Jika ingin melihat, silakan. Jika tidak, pergi saja. Kami perlu memastikan siapa pembuat anjing mekanik ini. Jika tidak, kami akan mencabut kualifikasimu untuk berkompetisi. Jika tidak, semua orang akan menggunakan robot yang dibuat oleh orang lain untuk berkompetisi. Kompetisi ini tidak akan adil. Kecuali jika kamu bisa menunjukkan bukti bahwa anjing mekanik ini adalah buatanmu. Kamu mencibir. Jika begitu, tunjukkan bukti bahwa itu bukan buatan saya. Jika tidak ada urusan lain, jangan ganggu saya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Wang Chai seolah-olah memiliki pemahaman manusia. Dia berbalik dan melompat ke samping kakimu, tidak memperhatikan orang lain. Profesor tua tidak menyangka kamu begitu tidak sopan. Wajahnya menjadi merah. Sekarang saatnya kamu menunjukkan bukti bahwa anjing mekanik ini adalah hasil penelitian dan pengembanganmu. Apakah ada gambar desain? Ada. Di dalam kepalaku. Apakah ada parameter semua komponen? Profesor Lan tertawa marah. Di dalam otakmu. Apa otakmu adalah superkomputer? Apakah kamu tahu berapa banyak komponen di anjing mekanis Wen? 934 komponen. Seberapa panjang segmen kedua dari ekor metalik anjing ini? Panjangnya 17,6 mm. Lebarnya 15,4 mm dan ketebalannya 2 mm. Kamu bahkan menggambar diagram komponen dengan sembarangan. Beberapa orang tua secara naluriah membelalak. Melihat komponen di kertas dan kemudian melihat segmen kedua di ekor anjing. Ternyata persis sama. Kamu melihat ekspresi beberapa orang yang perlahan-lahan mengernyitkan dahi. Bukankah kalian jenius? Apakah ingatan kalian seburuk ini? Bukankah hanya mencatat beberapa ratus komponen? Mengapa masih perlu menggunakan superkomputer? Profesor tua itu tampak sangat tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana bentuk dua komponen yang menghubungkan sendi cakar anjing mekanis? Berapa parameter tersebut? Kamu masih menggambar dengan cepat dan kemudian menyerahkan gambar tersebut. Ada 4 komponen utama yang terhubung bersama. 18 komponen kecil. Profesor tua menundukkan kepala melihat gambar. Satu sedang melihat beberapa sendi pada anjing mekanik. Persis sama. Suaranya sedikit bergetar. Kamu benar-benar mengingat semuanya. Kolonel An telah menonton dengan antusias selama ini. Saat ini, dia hanya merasakan kehadiranmu yang sangat mencolok. Dan tidak bisa membantah. Baiklah. Jika kalian tidak ada urusan, jangan ganggu saya. Saya masih sibuk. Kamu berbicara sambil mengoperasikan mesin. Kolonel An melangkah maju. Saya ingin berbicara denganmu tentang anjing mekanik ini. Dia baru saja menonton dari awal hingga akhir. Namun setelah melihat bakatmu, saat ini, tatapannya padamu penuh dengan rasa iri. Dia selalu mengira bahwa ingatan yang luar biasa adalah sebuah cara berlebihan untuk menggambarkan daya ingat yang baik. Hingga kamu benar-benar menunjukkan apa itu ingatan yang luar biasa. Dia baru tahu bahwa ini benar-benar ada. Anjing robot yang kamu kembangkan ini. Berapa biaya produksinya dan kapan bisa diproduksi massal? Biaya pembuatan beberapa unit saya awalnya adalah 40.000. Kemudian, setelah lebih banyak komponen dibuat, harganya turun menjadi 30.000. Jika kalian memerlukan lebih banyak. Jika diproduksi secara massal, harganya bisa di bawah 10.000. Benar-benar. Apa konsep ini? Melatih seekor anjing asli setidaknya membutuhkan 100.000. Ada juga risiko kegagalan. Dan anjing yang berhasil menjadi anjing militer setiap tahun. Biaya lainnya juga harus di atas 30.000. Kamu melihat ekspresi Kolonel An yang bersemangat dan mengangkat tangan. Secara teori memang seperti itu. Tapi sekarang saya hanya memiliki sebuah bengkel kecil. Kecepatan produksinya sangat lambat. Kolonel An mengangkat tangan. Itu bukan masalah. Kami akan mengatur orang untuk berhubungan dengan Anda. Profesor Hou berdiri. Biarkan aku melakukannya.
sesuai dengan bidang keahlian. Dan profesor tua yang telah menanyai Anda sebelumnya juga berdiri. Seolah-olah tidak ada yang sesuai dengan bidang keahlian. Namun saya lebih berpengalaman. Dan saya juga memiliki jalur produksi anjing mekanik di sini. Ini bisa membuat anjing mekanikmu segera diluncurkan. Ekspresi orang lain juga berubah. Mereka juga ingin membantu. Membantu agar anjing mekanik bisa diproduksi massal. Jadi, mereka bisa mengetahui teknologi anjing mekanik ini. Ini adalah kesempatan belajar yang hampir tak tertandingi. Mereka semua adalah peneliti robot. Kehadiran anjing mekanik ini bagi mereka hampir sama dengan serangan dimensi yang lebih rendah. Mereka benar-benar ingin tahu tentang struktur internal anjing mekanik ini. Kamu melihat sekelompok orang yang sangat antusias. Langsung memilih Profesor Hou yang pertama kali dihubungi. Profesor Hou tersenyum dan bertukar informasi kontak. Kolonel An juga memberikan pernyataan yang positif. Jika ada pertanyaan atau permintaan di masa depan, langsung hubungi saya. Mengenai masalah penetapan harga, telah dibuat 2 set harga. 1 set untuk militer. Harganya sangat rendah, terutama karena tidak ada pesaing. Bagaimanapun, kinerja anjing mekanik pada dasarnya bersifat monopoli. 1 set harga pasar lainnya ditetapkan lebih tinggi. Jika tidak, perusahaan lain tidak dapat bertahan hidup. Kedua, ini tidak menguntungkan untuk perkembangan pasar yang stabil. Setelah semua perhitungan selesai, upacara penghargaan sore pun segera tiba. Jika tidak ada kejadian tak terduga, kamu telah memenangkan juara keseluruhan. Berdiri di podium, kamu tidak bisa menahan rasa senang di dalam hati. Saat ini, poin kekagumanmu semakin bertambah banyak. Jika kamu mengeluarkan senjata rel elektromagnetik untuk demonstrasi, poin kekaguman Sing pasti akan melambung tinggi. Tapi kamu juga tahu bahwa senjata rel elektromagnetik belum diuji. Ketiga, tempat ini juga tidak cocok. Kamu melepaskan pikiran impulsif di dalam hatimu. Saat ini, pembawa acara berdiri di atas panggung dengan mikrofon. Juara pertama dalam kompetisi robot kali ini adalah Chen Hao dari Akademi Teknik dan Kejuruan Jiangzhou. Robot pendamping simulasi miliknya. Dengan tingkat realisme yang sangat tinggi dan kemampuan analisis informasi yang super cerdas. Dan kinerja yang sangat kuat. Mengungguli semua orang dalam kualitas produk. Proses yang diperlukan tetap harus dilalui. Kamu melangkah dengan percaya diri ke panggung. Namun, pada saat itu, Profesor Huang di bawah panggung mengelus anjing robot. Tiba-tiba sebuah pistol hitam muncul. Sesuatu yang mirip itu muncul. Chen Bin ini memang benar-benar. Bahan dari penyelenggara semuanya sangat mencolok. Bahkan membuat pistol mainan. Profesor Huang mengangkat pistol dan mengamatinya dengan seksama. Dengan bodi plastik tetapi terasa berat. Membuat kualitas pistol ini sangat baik. Penampilannya sangat unik. Bagian depannya yang dilengkapi dengan moncong senjata memberikan kesan senjata masa depan. Panjangnya 50 cm juga tidak bisa dibilang terlalu panjang. Memegangnya dengan kedua tangan dengan pas. Tangan Profesor Huang secara tidak sadar menggenggam pegangan pistol. Dan juga meletakkan jari di atas pelatuk. Kamu berdiri di panggung melihat Profesor Huang memegang pistol. Dia langsung merebut mikrofon begitu ada kesempatan. Profesor Huang, jangan sekali-kali tembak. Berbahaya. Profesor Huang terkejut oleh teriakan yang tiba-tiba. Jari telunjuknya secara naluriah mengencang. Suara dentuman kecil terdengar. Sebuah proyektil meluncur menembus langit dan mengenai sasaran dengan tepat. Pada komponen logam atap stadion. Seketika, sebuah lubang muncul di komponen baja itu. Kecepatan awal 3 kali lipat suara membuat ini. Daya hancur ZT sangat mengerikan. Namun, ini belum berakhir. Karena ini adalah senjata rel elektromagnetik. Dan ZT tidak perlu mundur. Kemudian satu persatu ZT diluncurkan secara bersamaan melalui laras senjata. Setelah itu, ZT terus-menerus masuk ke dalam laras. Seketika, puluhan ZT meluncur keluar. Seiring dengan gerakan Profesor Huang, ZT juga mengubah sudut tembakan, meninggalkan jejak peluru langsung di atap stadion. Beberapa batang komponen baja atap langsung putus. Saat ini suara berdecit terdengar agak terbebani. Profesor Huang terkejut dan segera melepaskan tangannya. Wajahnya penuh kebingungan. Orang-orang di sekitar berteriak dan menghindar. Kolonel An menoleh dengan wajah bingung. Melihat Profesor Huang yang memegang senjata, ia berteriak, "Letakkan senjatanya." Profesor Huang segera melepaskan tangan dan meletakkan senjata di tanah. Kolonel An melirik ke atap yang berisiko runtuh. Segera evakuasi kerumunan. Prajurit yang dibawanya bekerja sama dengan petugas. Pertama-tama, biarkan orang-orang keluar dari stadion. 1. Kamu juga sedikit panik. Karena kamu tidak tahu apa akibatnya jika meneliti senjata secara sembunyi-sembunyi. Namun, mengembangkan senjata dan menembakkan begitu banyak tembakan jelas bukan hal sepele. Awalnya, kamu mengembangkan senjata ini hanya untuk bermain-main.
Namun sekarang, jelas situasinya sudah membesar. Kamu menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Profesor Huang. Pada saat ini, Profesor Huang sudah perlahan-lahan kembali sadar. Namun, dia masih terkejut. Apakah ini benar-benar senjata elektromagnetik? Suara tembakan sangat kecil. Utamanya adalah suara ZT yang menembus udara. Lalu, kecepatan tembak dan recoilnya sangat rendah. Namun, yang paling mengejutkannya adalah, kamu baru saja berpikir untuk mengembangkan senjata elektromagnetik kemarin. Dan hari ini sudah berhasil dibuat. Apakah efisiensi ini terlalu cepat? Dan apakah kekuatan ini terlalu besar? Apakah akibat dari penelitian senjata secara pribadi itu serius? Profesor Huang tidak langsung merespons. Lalu dia melihat ke arah Kolonel An. Melihat dia masih jauh dari sini, dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Profesor Yan, segera datang ke lokasi kompetisi robot. Di ujung telepon, Profesor Yan terlihat terkejut. Kenapa saya harus pergi ke sana? Ada sedikit masalah dengan senjata elektromagnetik yang diteliti oleh mahasiswa saya. Senapan rel elektromagnetiknya mengarah ke stadion, mematahkan komponen baja atap stadion. Profesor Yan mulai tertawa, mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Apakah komponen baja bisa dipatahkan oleh senjata elektromagnetik? Segera datang. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Senyuman Profesor Yan perlahan menghilang. Saya segera datang. Profesor Yan menutup telepon. Matanya masih menunjukkan ketidakpercayaan. Apakah kekuatan senjata elektromagnetik bisa sebesar itu? Dengan level sekarang, jika bisa mematahkan pipa baja. Seberapa panjang larasnya? Seberapa berat? Mari kita lihat siapa yang disalahkan terlebih dahulu. Profesor Huang menutup telepon dan melihat ke arahmu. Lain kali saat mengembangkan peralatan senjata, bisa beritahu saya sebelumnya. Meskipun kemampuan saya tidak tinggi, saya masih mengenal beberapa orang. Jika benar-benar tidak bisa, saya bisa membantu menghubungkanmu. Kamu mengangguk dengan putus asa. Saat sedang berbicara, Kolonel An mendekat. Profesor Huang melihat ke arah Kolonel An dan membuka suara terlebih dahulu. Itu adalah senjata yang saya tembakkan dengan kesalahan tadi. Senjatanya di mana? Profesor Huang menunjuk ke tanah. Kolonel An menunduk melihat benda yang terlihat seperti senjata mainan. Cangkang plastik dan cat murahan itu terdiam sejenak. Apakah kamu yakin ini bukan senjata mainan? Ini adalah senjata elektromagnetik. Kemudian dia melanjutkan untuk membela diri. Ini adalah Profesor Yan dari Institut Penelitian Senjata Ringan. Memberikan izin kepada Chen Bin untuk membantu pengembangan senjata ini. Kolonel An memeriksa senjata itu dan kemudian menengadah ke atap yang tidak jauh. Dia sebagai logistik militer, bertanggung jawab khusus untuk senjata baru. Memiliki pengetahuan tentang berbagai senjata canggih. Senjata elektromagnetik berubah setiap tahun. Namun, seberapapun berubah, kekuatannya tidak besar. Akurasinya juga tidak akan tinggi. Namun, kekuatan yang dihasilkan oleh senjata Chen Bin ini cukup besar. Pipa baja setebal pinggang itu bisa membuat lubang. Juga ada garis lubang peluru. Itu dengan tepat melukis garis di langit-langit. Akurasi ini pasti sangat tinggi. Kolonel An menatapmu dan bertanya, berapa kecepatan tembak senjata ini? Kecepatan tembak maksimum adalah 80 peluru per detik. Kolonel An tiba-tiba membelalak. Banyak. 80. Ding. Nilai kejutan Z300. Sekelompok orang di sekitar juga terkejut bersamaan. 80 per detik. Senapan mesin TMD ini juga tidak secepat ini. Perlu diketahui, jika dihitung berdasarkan senapan, seperti M16, kecepatan tembak teoritis hanya 10 peluru per detik. Ini masih kecepatan tembak teoritis tanpa mempertimbangkan penggantian peluru dan tanpa mempertimbangkan overheating. Kecepatan tembak AK-47 otomatis hanya sekitar 14 peluru per detik. Kecepatan tembak senapan elektromagnetik ini benar-benar tak tertandingi. Bahkan lebih hebat dari Gatling. Kolonel An mengangkat senjata dan terus bertanya, berapa banyak peluru ZT yang bisa dimasukkan? 300 peluru. Kolonel An mengangkat alisnya. Begitu banyak. ZT berbentuk belah ketupat dan bisa tersusun selang-seling. Ruang yang sama bisa diisi lebih banyak. Ditambah lagi, ZT berongga di dalamnya sehingga tidak berat. Bagaimana dengan jangkauan kerusakannya? Belum diuji. Namun secara teori, jangkauan kerusakan yang tepat seharusnya antara 800 hingga 1000 meter. Mata Kolonel An yang besar dipenuhi kebingungan. Ini benar-benar senapan rel elektromagnetik. Kolonel An tidak bisa menahan diri untuk mencoba. Namun, ini bukan tempat untuk pengujian. Ke lapangan tembak. Kamu menunjuk ke atap dan bertanya, bagaimana cara mengatasinya di sana? Saya akan berkomunikasi dengan penyelenggara. Kolonel An akan menanggung semuanya. Saat itu, kamu akhirnya bisa melepaskan hati yang tegang.
Kemudian Kolonel An membawa sekelompok orang ke Institut Penelitian Senjata Ringan. Di sana ada lapangan tembak profesional untuk pengujian. Lapangan tembaknya sangat besar. Begitu kamu masuk, kamu langsung melihat banyak peralatan dan berbagai kamera berkecepatan tinggi. Dan Institut Penelitian Senjata Ringan yang baru saja dihubungi. Di sini ada kaca pelindung peluru yang besar. Profesor yang membawa kalian ke tribun di sisi lapangan tembak. Di sini ada sebuah kaca anti peluru yang besar. Dapat melihat situasi di lokasi pengujian. Juga ada 4 layar besar yang menampilkan berbagai data. Ini adalah pertama kalinya kamu datang ke tempat seperti ini. Kesannya sangat mewah. Segala sesuatu teratur dengan baik. Sambil menunggu, orang-orang mulai masuk dari luar. Jelas mereka datang setelah mendengar berita untuk melihat situasi. Beberapa orang jelas merupakan orang resmi. Namun sebagian besar adalah peneliti. Mereka semua masuk dengan wajah bingung. Begitu masuk, mereka langsung bertanya di mana senjatanya. Semua adalah orang yang mendengar ada terobosan teknologi dan datang untuk melihat senjata. Tribun memiliki 50 tempat duduk. Penuh sesak dengan orang-orang yang duduk. Namun masih ada orang yang lebih memilih berdiri untuk melihat pengujian ini. Kamu juga tidak menyangka acara ini akan sebesar ini. Namun di sini seharusnya semua orang paham tentang hal ini. Nanti seharusnya akan ada banyak momen yang mengejutkan. Jadi, pengungkapan kali ini bukanlah hal yang buruk. Selain itu, melakukan penelitian secara pribadi seharusnya bukanlah hal yang serius. Setidaknya hingga sekarang, tidak ada yang menyebutnya. Namun, suasana di lokasi masih agak kaku. Seorang profesor pertama kali memecahkan keheningan. Kamu telah mengembangkan anjing robot dan juga senjata pulsa elektromagnetik ini. Sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak percaya. Lagi pula, ini adalah 2 bidang penelitian yang berbeda. Kamu hanya menjawab dengan singkat. Saya mendengar bahwa senjata ini memiliki kekuatan yang besar. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kekuatan senjata pulsa elektromagnetik yang kami teliti di institut kami sangat terbatas. Ini juga merupakan sebuah keraguan. Beberapa orang langsung marah, sementara yang lain hanya penasaran. Kamu tidak keberatan dengan pertanyaan seperti ini. Dengan cepat, kamu menggambar prinsip generator elektromagnetik di buku sketsa. Saya tidak tahu apa yang Anda gunakan. Tapi, sistem generator elektromagnetik yang saya desain ini dapat mengeluarkan energi yang sangat besar dalam sekejap. Seorang profesor tua mengambil kertasmu. Melihat, ekspresi wajahnya perlahan berubah. Ini bukan sistem yang kita gunakan. Orang lain langsung berkerumun mendengar kata-kata itu. Biarkan saya lihat. Saya juga mau lihat. Kamu tampak sedikit bingung. Saya akan membuat grup agar semua bisa melihat bersama. 2 menit kemudian, semua orang masuk ke grup. Kamu mengirim foto ke dalam grup. Segera setelah itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Hanya suaranya yang terus bergaung di kepalamu. Guncangan 79. Nilai guncangan O100. Beberapa saat kemudian, satu persatu peneliti mengangkat kepala mereka. Mereka tampak seperti melihat hantu. Desain seperti ini belum pernah mereka lihat. Ini berarti anak ini telah menemukan jalan baru. Tingkat kesulitan ini jauh lebih tinggi daripada penelitian berdasarkan yang ada. Dan desain ini lebih baik. Ini adalah 2 konsep yang sepenuhnya berbeda. Begitu diganti, kinerja semua perangkat elektromagnetik mungkin akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sekelompok orang tampak seperti telah dirasuki. Mereka melotot melihat ponsel sambil bergumam. Seseorang mulai menyadari, barang ini tidak boleh bocor keluar. Dari sudut pandang teknis, desain ini sangat luar biasa. Dari sudut pandang bisnis, ini akan membawa pembaruan besar pada peralatan. Negara naga dapat memanfaatkan ini untuk mengambil inisiatif, sehingga dapat mengejar ketertinggalan di banyak bidang di seluruh dunia. Jadi, itu pasti tidak boleh bocor. Dekan segera menatapmu. Saya mengundangmu untuk bergabung dengan lembaga penelitian kami. Semua syarat bisa kamu ajukan. Profesor Huang masih melihat gambar pada saat ini. Dia bukan orang yang khusus menangani ini, jadi terlihat agak kesulitan. Mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bukan. Seseorang sedang menggali dinding. Namun setelah mengangkat kepalanya, dia kembali menunduk. Terutama karena dia juga merasa pada saat ini tidak ada alasan bagi sekolah untuk mempertahankan Chen Bin. Air dangkal sulit untuk memelihara naga. Namun, kamu menolak dengan tegas tanpa ragu. Jika sebelumnya di sekolah kamu menerima undangan, mungkin kamu akan setuju. Tapi sekarang berbeda. Militer telah memesan, sekolah juga akan memberikan laboratorium. Kamu memiliki tempat untuk penelitian dan juga uang. Yang terpenting adalah memiliki kebebasan. Tapi melakukan penelitian di sini. Ada penjaga saat masuk dan keluar. Apapun yang dikembangkan tidak bisa disembunyikan. Utamanya adalah mengeluarkan produk-produk unggulan secara berkala. Bisa jadi akan dipecah untuk penelitian.
Dekan merasa sedikit sayang tetapi tidak melanjutkan untuk membujuk. Baginya, tempat ini juga dangkal. Dan kamu adalah naga sejati. Pada saat ini, suara staf terdengar dari radio komunikasi. Segala sesuatunya sudah siap, bisa mulai pengujian. Dekan mengambil radio komunikasi. Naik dan ambil senjata untuk memulai pengujian. Pertama, menguji kekuatan tembakan tunggal. Staf memperbaiki senjata dengan benar. Di depan laras senjata, 10 meter jauhnya ada target yang sangat tebal. Target ini terbuat dari lapisan-lapisan bahan komposit yang tebal. Ditekan dan ditumpuk bersama. Dengan menganalisis berapa banyak lapisan yang dilalui ZT untuk menentukan kekuatannya. Staf mengatur saklar dan menekan pelatuk. Suara, show. Dibandingkan dengan suara senjata api normal, hampir tidak ada suara. Namun penonton di tribun dapat melihat dengan jelas. Melihat data muncul di layar. Pertama, kecepatan awal ZT adalah 1000 meter per detik. Kecepatan ini lebih cepat dibandingkan banyak senapan sniper. Ding. Nilai kejutan di 101. Kamu tersenyum. Ini benar-benar menyenangkan. Selanjutnya ada berapa banyak item pengujian. Kamu bisa menambah nilai kejutan sebanyak itu. Dibandingkan dengan orang biasa, mereka yang mengerti teknologi ini. Profesor tua menambah nilai kejutan lebih banyak. Kemudian suara staf terdengar dari radio komunikasi. Ini menembus target pengujian. Ding. Kejutan 89. Matamu bersinar. Satu pengujian, banyak hasil. Senapan rel elektromagnetik yang mereka kembangkan. Bahkan lapisan pertama target ini tidak bisa ditembus. Paling banyak hanya bisa terbenam di permukaan. Sementara senapanmu langsung menembus target. Kekuatan ini sama sekali tidak bisa dibandingkan. Dekan mengambil radio komunikasi. Lihatlah kondisi kerusakan di dalam target. Beberapa saat kemudian suara staf terdengar dari radio komunikasi. Semua target ZT sekarang memiliki satu lubang tambahan. ZT tidak menyebabkan kerusakan di sekitar lubang. Hanya menembus target dan kemudian melesat keluar. Mereka yang pernah membunuh dengan senjata tahu. ZT dari senjata biasa akan menyebabkan kerusakan besar saat mengenai orang. Mungkin seperti ZT yang mengenai dahi orang. Di depan ada lubang kecil, di belakang ada lubang besar. Wajah Kolonel An sedikit berubah. Orang lain melihat bahwa daya hancur ZT ini relatif kecil. Namun dia melihat bahwa ZT ini bisa menembus dinding. Saat pertempuran di gang, menentukan posisi target dengan deteksi panas inframerah dan langsung menembak. Senjata yang awalnya digunakan untuk taktik ini adalah meriam DT dan roket. Jika tidak, daya tembusnya tidak cukup untuk mengenai target. Tapi sekarang jika ada senjata seperti ini, tentara individu bisa menembak melalui dinding. Ini bisa sangat mengurangi kemungkinan prajurit terluka. Pengujian dilanjutkan. Kali ini target ditingkatkan menjadi setebal 2 meter. Dengan suara lembut, ZT menembus target setebal 1,5 meter sebelum berhenti. Ini berarti plat baja setebal 5 cm. ZT ini dapat menembus 3 lapisan. Kamu mendengar nilai kejutan bertambah 90 dan tersenyum bahagia. Meskipun jumlah orang sedikit, tapi nilai kejutan yang bisa diberikan orang-orang ini benar-benar lebih banyak. Uji kecepatan tembak ketiga. Mengukur 80 tembakan per detik. Ketika ZT dengan tepat mengenai titik yang sama pada target. Menembus target ZT setebal 2 meter. Saat membuat lubang sebesar kepalan tangan. Nilai kejutan bertambah 100 lagi. Kolonel An agak sulit percaya. Mengapa semua ZT mengenai titik yang sama? Apakah senjata ini tidak memiliki recoil? Meskipun ini adalah senjata elektromagnetik. Namun dalam kondisi normal, ZT yang terbang keluar pasti akan ada gaya dorong balik. Saya memiliki perangkat penghilang beban yang dirancang khusus. Dan dapat mengubah gaya yang dihilangkan menjadi energi. Dan digunakan untuk percepatan rel. Semua orang serentak menoleh ke arahmu. Tatapan mereka sangat kompleks. Mereka ingin mengatakan bahwa kamu sedang omong kosong. Bagaimana mungkin itu berpengaruh pada senjata? Jika memang begitu, maka bagian terkuat dari senjata ini mungkin bukanlah perangkat elektromagnetik, melainkan perangkat konversi energi ini. Nilai guncangan Ki-101. Saat itu, suara terdengar dari radio komunikasi. Tidak ada ZT lagi. Kamu mengangkat tanganmu. Total hanya diproduksi 200 peluru ZT. Profesor Huang telah menggunakan beberapa di stadion. Pengujian juga menghabiskan sisanya. Anda Xiao berdiri. Selanjutnya tidak perlu melakukan pengujian untuk sementara. Direktur juga menyadari. Orang-orang di sini memang sedikit terlalu banyak. Saya akan mengatur seseorang untuk menyimpan senjata ini. Orang-orang lainnya juga mulai menyadari. Mereka hari ini melihat sesuatu yang luar biasa. Mungkin mereka juga harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kamu tertegun sejenak. Total hanya mengumpulkan lebih dari 500 guncangan. Mengapa tidak melakukan pengujian? Melihat senjata disimpan,
Kamu bertanya, apakah senjata ini akan diuji lagi di masa depan? Ayo pergi ke kantorku dan bicarakan. Kolonel An juga segera mengikuti. Dia juga tidak menyangka keluar untuk berpartisipasi dalam pemilihan kompetisi. Ternyata ditemukan dua jenis senjata yang bisa dibeli. Di kantor, dekan terlebih dahulu menyajikan secangkir teh untukmu. Kolonel An menatapmu dan berkata, senjata ini berbeda dari anjing mekanis. Jika senjata ini dapat diproduksi massal, maka itu akan menjadi senjata tingkat taktis. Taktik dapat disesuaikan berdasarkan senjata ini. Teknologi di dalamnya juga melampaui tingkat dunia saat ini. Ini adalah senjata pamungkas yang tidak boleh bocor dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pabrik militer yang akan bertanggung jawab atas produksi massal. Teknologi juga perlu dirahasiakan dengan ketat. Namun, kami akan memberikan kompensasi yang sesuai untukmu. Apa pendapatmu? Kamu mengangguk. Untuk hal ini, kamu masih mengerti. Mengumumkan satu generasi, menjaga kerahasiaan satu generasi, dan mengembangkan satu generasi. Kolonel An sedikit merenung. Kamu bisa mengajukan syarat apapun. Tidak ada syarat. Bercanda di depan katalog teknologi super. Segala sesuatu harus menunggu di belakang. Di dalam mata Kolonel An, terlihat sekilas rasa hormat. Tidak semua orang bisa melakukannya seperti pemuda ini begitu santai. Tenang saja. Paten teknologi tetap milikmu. Keuntungan dari semua aplikasi teknologi di masa depan juga milikmu. Kita bicarakan lagi saat itu. Kamu berdiri. Jika tidak ada tes, saya akan pergi dulu. Keluar dari kantor. Di luar, Profesor Huang menunggu dengan cemas. Dia baru bisa bernapas lega setelah melihatmu keluar. Dia khawatir atasan akan mempertanggungjawabkan. Duduk di mobil dalam perjalanan kembali ke sekolah. Kamu membuka katalog teknologi. Di dalamnya ada banyak produk teknologi tinggi. Kamu sedikit terkesan. Tidak tahu berapa banyak poin kejutan yang dibutuhkan untuk menukarkan semuanya. Untungnya, sekarang tingkat kesulitan untuk mendapatkan poin kejutan tidak terlalu tinggi. Kemudian kamu melihat sebuah piring terbang yang mengapung di atas. Menurut penjelasan, itu disebut papan terapung. Matamu berbinar. Bukankah ini sangat hebat untuk mengantarkan makanan? Tidak ada guncangan sama sekali. Bahkan sup tidak akan tumpah sedikit pun. Selain itu, efek visual dari benda ini juga sangat mengesankan. Pasti bisa mengumpulkan banyak poin kejutan. Dibandingkan dengan anjing robot dan senjata elektromagnetik, papan terapung ini lebih langsung. Selama orang yang melihatnya bukan orang yang imut, pasti akan terkejut. Kamu dengan tegas memilih untuk menukarkan. Setelah memahami prinsipnya, segera setelah itu, alis kamu berkerut. Tingkat teknologi papan terapung ini agak tinggi. Laboratorium sekolah tidak tahu apakah bisa bertahan. Jika tidak bisa diproduksi, itu akan memalukan. Mobil dengan cepat tiba di sekolah. Sebuah spanduk besar langsung digantung di gerbang utama sekolah. Mahasiswa tahun ketiga kami, Chen Bin, memenangkan juara pertama dalam kompetisi robot nasional. Spanduk merah ditambah dengan ukuran yang besar. Hampir menutupi nama sekolah. Gerbang sekolah kembali. Para pemimpin di halaman bahkan rektor sudah hadir. Mereka sudah tahu apa yang terjadi. Karena beberapa telepon bisnis dari perusahaan besar sudah masuk ke ponsel mereka. Dalam beberapa hari ini, banyak orang menelepon sekolah untuk mencari kerjasama. Dan bersedia mengeluarkan banyak uang untuk kerjasama eksklusif. Dalam situasi seperti ini, pentingnya dirimu di antara kelompok ini. Dalam pandangan para pengelola sekolah, popularitasmu meroket. Mobil berhenti di depan gerbang sekolah. Sekelompok pimpinan sekolah menyapamu. Direktur Su dengan senang hati memperkenalkanmu. Rektor dan para pemimpin lainnya. Siswa yang lewat memandangmu dengan bingung. Kamu yang dikelilingi oleh kerumunan. Bukankah ini si pekerja keras? Ada apa? Tidak berpura-pura lagi. Sudah saatnya mengungkapkan semuanya. Apakah dia anak orang kaya? Teman di sampingmu menunjuk ke papan pengumuman di sebelah. Apa tidak bisa melihat foto besar itu? Chen Bin, siswa unggulan di sekolah kami. Mengembangkan anjing robot terkemuka dunia selama di sekolah. Memenangkan juara pertama di kompetisi robot nasional. Astaga, anjing pengantar makanan itu ternyata adalah ciptaannya sendiri. Saat ini, semua siswa yang lewat berhenti dan memperhatikan. Banyak orang yang mengenalmu. Kontras saat ini benar-benar agak berlebihan. Terlalu aneh sehingga mereka agak sulit menerimanya. Ini juga pertama kalinya kamu dikelilingi oleh begitu banyak. Para pemimpin sekolah mengerumuni dan berjalan maju. Sekelompok orang mengantarmu ke gedung laboratorium. Kepala sekolah menunjuk ke lantai 4 gedung laboratorium. Ini adalah lantai dengan peralatan terbaik di seluruh gedung laboratorium. Tahun ini baru saja diperbarui. Diputuskan setelah rapat. Mulai hari ini hingga lulus, lantai ini adalah milikmu. Kamu agak tidak sabar untuk masuk ke laboratorium. Yang pertama kamu lihat adalah mesin CNC presisi tinggi.
masih dengan 9 sumbu gerakan. Sebelumnya, mesin di bengkelmu hanya 3 sumbu. Benar-benar seperti mengganti senapan burung dengan meriam. Dan dengan insting yang akrab dengan mesin, kamu bisa menilai bahwa peralatan ini baru. Lalu melihat sekelompok peralatan laboratorium lainnya. Tidak hanya baru, tetapi semuanya adalah model terbaru. Kamu dengan bersemangat memeriksa satu persatu peralatan. Matamu semakin bersinar. Di sini benar-benar bisa membuat papan terapung. Setelah melihat sekeliling, kamu berjalan ke depan mesin. Saat ini saya adalah asisten Chen Bin. Sekelompok pemimpin universitas melihat tindakanmu dengan senyum yang membeku di wajah mereka. Tidak mungkin. Baru saja kembali sudah tidak menghiraukan mereka. Mereka bahkan ingin mengadakan acara penghargaan. Selain itu, bagaimana cara menangani teknologi anjing robot? Kita juga harus membicarakannya, kan? Selanjutnya, kita akan membeli sekelompok anjing robot. Menghadapi pemimpin universitas, dia yang pertama berbicara. Pemimpin universitas juga bukan orang yang bisa diremehkan. Saat ini saya adalah asisten Chen Bin. Dekan melihat Profesor Hou dengan sedikit terkejut. Asisten. TMD. Apakah ini berarti jika tidak bisa menarik orang, dia akan tetap tinggal? Apakah ini tidak tahu malu dengan cara yang begitu terang-terangan? Profesor Hou melihat dekan dengan tatapan yang menjelaskan. Saya ditugaskan oleh militer. Selanjutnya, kita akan mengadakan pengadaan sekelompok anjing robot. Jadi, saya diminta untuk membantu merancang model produksi massal anjing robot. Pimpinan universitas juga bukan orang yang bisa dianggap remeh. Apa yang dikatakan Profesor Hou adalah untuk memberitahu mereka. Anjing robot telah menarik perhatian militer. Mengenai apakah itu untuk penggunaan sipil, itu harus diputuskan oleh pihak atas. Sebelumnya tidak ada kemungkinan untuk bekerja sama. Namun, para pemimpin sekolah tidak merasa rugi sedikit pun. Sebaliknya, mereka satu persatu terlihat bersemangat. Sebuah produk yang digunakan untuk sipil dan militer adalah dua konsep yang berbeda. Manfaat militer bagi sekolah bahkan lebih besar. Dengan nama yang lebih terkenal, manfaat bagi sekolah akan terus mengalir di masa depan. Profesor Hou juga tersenyum melihat ekspresi sekelompok orang itu. Sekelompok orang ini sangat beruntung. Mereka mendapatkan siswa seperti Chen Bin. Baiklah, Chen Bin masih sibuk, jangan ganggu dia. Dekan segera berkata, kami mempertimbangkan untuk mengadakan acara penghargaan. Bagaimana menurut Anda? Profesor Hou melambaikan tangannya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak nyata. Sebagai peneliti, biasanya saya tidak suka hal seperti ini. Kamu yang sibuk langsung menoleh. Seolah-olah menerima sinyal tertentu. Saya rasa kita bisa mengadakan. Kalau begitu, kita segera siapkan acara penghargaan. Apakah kita perlu menyiapkan naskah pidato? Naskah pidato akan saya siapkan sendiri. Tidak perlu terlalu awal. Mari diadakan 5 hari lagi. Kamu memperkirakan bahwa papan terbang ini akan memakan waktu 5 hari untuk dibuat. Begitu saatnya tiba, efek kejut pasti tidak akan kurang. Dekan juga merasa tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Harus ada pengumuman besar tentang hal ini. Saatnya tiba, semua orang dari kampus harus datang untuk berpartisipasi. Kemudian kamu berbalik dan melanjutkan kesibukanmu. Di tengah jalan, ada pesan masuk. Hadiah 300.000 dari sekolah juga sudah masuk. Kemudian kamu mengeluarkan komponen yang dibuat di lokasi kompetisi. Merakit anjing robot untuk patroli. Di laboratorium, tetap harus ada perlindungan yang baik. Departemen Logistik dan Dukungan Militer di sisi lain. Kolonel An menerima sebuah dokumen pengujian. Di atasnya adalah data pengujian nyata tentang anjing robot. Data dan pengujian dalam situasi nyata. Jika hanya membicarakan performa, tidak mungkin untuk melakukan pemesanan. Hanya setelah diuji, baru bisa mengadakan rapat untuk membahas jumlah pembelian yang spesifik. Saat membuka dokumen, yang terlihat pertama adalah beberapa huruf besar. Arsip pengujian tingkat sangat rahasia. Kolonel An tertegun. Ternyata ini adalah tingkat sangat rahasia. Negara Long memiliki 3 tingkat kerahasiaan yang berbeda. Masing-masing adalah rahasia dan sangat rahasia. Sangat rahasia adalah tingkat tertinggi. Namun, dia bisa melihat dokumen ini. Dan terlibat dalam hal ini. Sehingga dia bisa melihat arsip ini. Dia melihat pengenalan kemampuan robot anjing dalam pertempuran. Di bawah serangan 3 tim khusus yang terdiri dari 9 orang. Setelah menghancurkan target yang ditentukan, mereka mundur dengan selamat. Kolonel An hanya merasakan bulu kuduknya berdiri. Bagaimana mereka melakukannya? Di lokasi pasti ada jebakan ZT, ada ranjau, dan juga hujan peluru. Kemampuan menembak tim pasukan khusus negara Long tidaklah buruk. Kecepatan anjing seharusnya tidak bisa menghindar. Mari kita lihat lebih lanjut. Robot anjing ini memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang sangat kuat. Setelah menerima perintah, ia dapat mengeksekusi dengan bebas. Sedang dalam pengujian.
memungkinkan robot anjing ini menghancurkan semua target di dalam area. Semua target anjing mekanis. Dalam keadaan tanpa informasi lain apapun, ia menyelesaikan tugas dengan cepat. Setelah membersihkan seluruh area, ia terus berkeliaran di area yang dibaca. Kolonel An dengan gemetar membuka halaman kedua. Melihat pengujian kinerja dasar anjing robot. Kecepatannya lebih cepat dari yang kamu katakan sebelumnya, dan kekuatannya juga lebih besar. Dan dapat melintasi semua medan serta bisa berenang. Kolonel An merasakan bulu kuduknya berdiri. Apakah anjing ini masih punya kelemahan? Jika ia muncul di medan perang, anjing ini bisa mengangkut barang dengan cepat kemana saja, dan memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Teruskan membalik halaman. Kolonel An melihat halaman demi halaman. Pengujian sangat rinci. Dalam kondisi latihan intensitas tinggi yang berkelanjutan, daya tahan bisa bertahan selama 2 hari. Semakin rinci, Kolonel An semakin terkejut. Ternyata kinerja yang ditampilkan di kompetisi sebelumnya hanya sebagian kecil. Pada saat itu, seorang penjaga masuk. Saya akan membawa Anda ke ruang rapat. Ada lebih dari selusin orang di ruang konferensi. Di bahunya penuh dengan bintang emas, paling tidak pangkatnya adalah Jenderal Bintang 2. Orang yang bertanggung jawab atas rapat itu memiliki 2 bintang di bahunya. Saat ini, belasan orang menundukkan kepala melihat dokumen. Sesekali mereka mengangkat kepala untuk melihat robot anjing di atas meja. Di mata mereka penuh dengan kejutan, disertai dengan kebingungan. Apakah robot anjing seperti ini benar-benar bisa dibuat? Apakah zaman ini bisa menciptakannya? Apakah ini sudah terlalu berlebihan? Kolonel An duduk diam di bagian belakang ruang rapat. Jenderal yang duduk di kursi utama adalah yang pertama berbicara. Performa anjing robot ini sangat kuat hingga terasa menakutkan. Di permukaan tanah, ia tak tertandingi. Selain serangan besar-besaran dari DT, ini adalah salah satu cara yang jarang bisa ditangani. Kamu bilang biaya pembuatan robot anjing ini rendah? Sekitar 10.000. Xiao Sui dan Kolonel An mengangguk pelan. Kata pengembang mesin. Provinsi Jian berpikir bahwa robot anjing ini dikembangkan oleh seorang pemuda. Bagaimana pendapatmu? Kolonel An tidak berkata apa-apa. Robot anjing yang begitu menakutkan telah dikembangkan. Chen Bin pasti harus diselidiki. Jenderal melanjutkan. Dia juga telah mendirikan sebuah perusahaan. Sepertinya dia ingin memproduksinya sendiri. Mengikuti proses biasa terlalu lambat. Kamu pergi membantunya membangun sistem perusahaannya. Dan segera mulai memproduksi robot anjing itu. Untuk tahap awal, kita tetapkan 10.000 unit. Kemudian kamu cari lokasi yang cocok di Sekolah Tinggi Profesional Jiangzhou. Cari tempat tinggal yang sesuai di sekitar situ. Tugas utama adalah bertanggung jawab melindungi siswa itu. Dan memberikan beberapa kemudahan untuknya. Kolonel An secara naluriah mengangkat kepalanya. Agar dirinya bisa tinggal di sekitar sekolah. Apakah ini agak berlebihan? Namun, memikirkan tentang ketakutan robot anjing itu, dia tetap mengangguk dan setuju. Selain itu, senjata rel elektromagnetik sudah dikirim ke Akademi Pertahanan. Saat ini masih dalam pengujian rinci. Jika ada pembelian massal di kemudian hari, itu juga akan melalui perusahaannya. Kamu juga memiliki satu tugas lagi. Jika dia ingin memproduksi robot anjing itu untuk penggunaan sipil, suruh dia menurunkan performa robot anjing itu. Penggunaan sipil tidak memerlukan agresi. Kolonel An keluar dari ruang rapat dengan senyuman di wajahnya. Meskipun tampaknya dia akan melayani seorang mahasiswa selanjutnya. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, itu adalah tempat di mana dia bisa mendapatkan akses lebih awal ke peralatan canggih. Dia juga bisa dianggap sebagai penjaga kekuatan negara. Siapa tahu dia juga bisa mendapatkan bintang tambahan di pundaknya. Selain itu, kali ini wewenangnya juga sangat besar. Membangun sebuah pos dari nol. Banyak sumber daya yang perlu dikerahkan. Jika berhasil, masa depannya akan sangat cerah. Di sisi lain, di dalam laboratorium, suara notifikasi yang jelas terdengar. Kamu berjalan cepat untuk memeriksa komponen. Semua komponen dalam batch ini telah selesai diproduksi. Maka bisa mulai merakit papan terbang 1107. Papan terbangnya tidak besar, tetapi komponen di atasnya sangat banyak. Dan strukturnya juga lebih kompleks. Hari ini harus begadang. Jika tidak, takutnya tidak akan selesai sebelum acara penghargaan. Memikirkan acara penghargaan membuatmu bersemangat. Dari 12.000 mahasiswa, jika satu orang terkejut sekali, itu semua adalah 12.000 poin yang mengejutkan. Bisa ditukar dengan banyak teknologi. Sekolah beberapa hari ini juga telah mempersiapkan dengan baik untuk acara penghargaan. Total disiapkan 180 bus besar untuk mengangkut siswa dari kampus lain. Untuk memastikan keamanan, juga mengumpulkan guru-guru untuk latihan sebelumnya. Di lokasi tidak hanya ada media resmi, ada juga cukup banyak tenaga medis. Lagi pula, acara penghargaan dengan lebih dari 10.000 orang sangat mudah menimbulkan bahaya. Selain itu,
Juga mengundang tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Di sini sudah panas selama beberapa hari, sampai pagi hari kelima. Akhirnya, setelah ribuan usaha, papan terapung selesai dibuat. Papan terapung berbentuk lingkaran dengan diameter 50 cm terlihat tidak besar. Seseorang yang berdiri di atasnya kira-kira selebar satu langkah. Ketebalannya juga hanya sekitar 2 cm. Penampilan keseluruhannya berwarna perak. Juga memiliki desain lengkung yang sangat halus. Dari luar, terlihat sangat cantik. Selain itu, tidak ada ciri khas lainnya. Tapi benda ini bisa membuat orang terbang. Harus diuji terlebih dahulu. Jika tidak, akan tidak pantas jika terjadi kesalahan di atas panggung. Kamu meletakkan piring terbang di atas tanah. Piring terbang itu mengapung dengan alami di atas permukaan tanah. Sepertinya sekitar 10 cm dari tanah. Kamu mengangkat kaki dan menginjak piring terbang. Piring terbang itu tenggelam sekitar 1 cm. Namun, sistem kontrol yang sempurna langsung menyesuaikan. Membuat piring terbang kembali ke ketinggian 10 cm. Selama satu kakimu menginjak piring terbang tetap sejajar sepanjang waktu. Sama sekali tidak goyang. Kamu awalnya berpikir bahwa belajar ini akan sangat sulit. Namun sekarang terlihat bahwa tidak perlu belajar sama sekali. Sama sekali tidak ada teknik terbang. Jelas-jelas berada di udara. Namun, kamu anehnya merasakan sensasi yang stabil dan aman. Sistem kontrol ini benar-benar sempurna. Selanjutnya adalah mencoba terbang maju, mundur, dan ke samping. Ada sensor di bawah kaki Anda. Kamu sedikit menggerakkan kaki ke depan. Piring terbang mulai bergerak perlahan ke depan. Rasanya seperti berdiri di atas jalur konveyor. Sambil kaki kamu perlahan bergerak maju. Kecepatan piringan perlahan meningkat. Peningkatan kecepatan yang lambat ini membuatmu merasa aman. Kemudian, kaki kamu sedikit bergerak ke kiri. Piringan mulai melayang ke arah kiri depan. Meningkat juga sangat mudah. Mengangkat kaki, piringan secara alami mulai naik. 3 set operasi C sangat sederhana dan juga aman. Baru saja terbiasa dengan operasi. Suara ringan berderi terdengar. Pintu laboratorium didorong terbuka. Profesor Hou masuk ruangan sambil membawa sebuah dokumen. Melihat kamu yang melayang 1 meter di udara. Ding. Nilai benturan C200. Profesor Hou berbalik dengan ekspresi datar. Kemudian menutup pintu. Lalu mengetuk pintu lagi. Apakah ada orang? Kamu melayang ke sana dan membuka pintu. Ding. Nilai benturan O100. Profesor Hou menatapmu dengan tatapan yang kompleks. Kamu benar-benar alien. Kamu hampir tidak maju. Bukankah hanya berdiri di atas piringan? Bagaimana bisa jadi alien? Kemudian kamu mulai menjawab. Saya akan menguji efek papan terapung yang baru dibuat ini. Apa itu alien atau bukan alien? Profesor Hou menundukkan kepala melihat yang mengapung. Papan terapung itu membuatnya tampak sangat tidak percaya. Benda ini bisa membuat orang melayang. Satu inilah yang kamu sibukkan untuk dibuat selama beberapa hari ini. Ah iya. Apa prinsipnya? Ini pasti magnetik levitasi, kan? Kamu menggelengkan kepala. Magnetik levitasi tidak cukup stabil. Kecuali jika areanya sangat besar. Selain itu, jangkauan aplikasinya juga kecil. Kecuali jika semua permukaan ditutupi dengan magnet. Lalu, apa prinsipnya? Juga tidak terlihat ada angin. Dan jelas gaya ini bukanlah pesawat jet. Kamu melihat Profesor Hou yang bingung dan tersenyum berkata, tapi propulsi ion itu apa sih? Profesor Hou perlahan membuka mulutnya. Dia tahu tentang percepatan ion. Apa itu pendorong ion? Itu adalah menyemprotkan ion yang dipercepat keluar. Biarkan papan terapung terbang. Bagaimana ini bisa dilakukan? Dan ini benar-benar berbeda dengan anjing robot dan senapan rel elektromagnetik. Ini adalah bidang yang sama sekali berbeda, kan? Baru beberapa hari. Bagaimana bisa ada barang baru lagi? Kamu mendengar suara, ding-ding, yang terus-menerus di kepalamu. Sudah tahu bahwa pengembangan benda ini benar. Profesor Hou sendirian dalam waktu singkat memberikan. Kamu 300 poin kejutan. Ini terjadi padahal kamu belum mengatakan apa-apa. Kemudian kamu memberinya kesempatan untuk mencoba. Ketika dia berdiri di atas papan terapung itu, kejutan dan kebingungan di wajahnya saling bertautan. Kejutan adalah kejutan dari teknologi ini. Kebingungan adalah ketidakmampuan untuk memahami teknologi seperti ini. Sekarang bagaimana ini dikembangkan? Kamu melihat Profesor Hou yang mencoba-coba ke sana kemari. Sambil diam-diam mengamati di samping. Tidak tega mengganggu kesukaan orang tua terhadap hal-hal baru. Yang terpenting adalah, Profesor Hou benar-benar mengejutkan. Suara gemuruh terdengar. Akhirnya Profesor Hou berhenti. Tentu saja bukan karena sudah cukup bermain, tetapi karena telepon masuk. Melihat tampilan panggilan masuk, dia baru menyadari. Dia menyerahkan dokumen di tangannya kepadamu. Di dalamnya ada naskah pidato. Lihat apakah ada yang perlu diubah.
Kamu membukanya dan melihat. Alisnya langsung berkerut seketika. Isinya panjang, membosankan, dan tidak menarik. Kemudian Profesor Hou mengangkat telepon dan keluar dari laboratorium. Menatap matahari pagi yang menyilaukan, seolah berada di dunia lain. Dengan selisih satu pintu, dia seolah kembali dari masa depan ke kenyataan. Kamu menutup pintu. Terus berlatih mengapung. Kamu tahu hanya dengan mengendalikan dengan halus bisa membuat orang lebih terkejut. Untuk pamer di depan umum, berlatih tidak ada masalah. Pukul 10, seluruh lapangan sudah penuh sesak. Berdiri di atas panggung dan melihat ke bawah. Penuh sesak dengan orang-orang. Barisan depan adalah para pemimpin sekolah. Baris kedua diatur oleh perusahaan besar. Perwakilan dari dua dan orang-orang resmi. Pertama, ada orang-orang militer. Kolonel An juga diundang untuk datang. Normalnya dia tidak akan datang ke acara seperti ini. Tapi hari ini, bintangnya adalah kamu. Maka semuanya menjadi sangat berbeda. Kolonel An duduk di sini. Ini juga memberi kepastian bagi banyak orang dari perusahaan teknologi di sekitar. Robot anjing 21 sudah diperhatikan oleh militer. Namun, ini tidak mengurangi semangat mereka. Sebaliknya, ini justru membuat mereka lebih bersemangat. Setelah rektor menyelesaikan sambutan pembuka, arah pembicaraannya berubah. Mahasiswa Chen Bin memenangkan juara pertama di kompetisi robot nasional. Meninggalkan jejak yang sangat berarti dalam sejarah sekolah kami. Banyak pemimpin di bawah panggung tampak sangat bangga. Itu semua berkat rektor. Kata-kata ini benar-benar menunjukkan kualitas. Dari sisi lain, inilah yang disebut perhatian. Rektor melanjutkan pidatonya. Mendorong siswa untuk belajar dari Chen Bin. Pidato mendekati setengah jam. Menjelang akhir. Selanjutnya, mari kita panggil Chen Bin ke atas panggung. Rektor secara pribadi mengundangmu. Hanya memanggil selama ini tapi tidak melihatmu muncul. Profesor Hou di bawah panggung juga berubah ekspresi. Terlalu fokus pada naskah pidato sampai-sampai tidak memberitahunya waktu. Profesor Hou segera menelepon. Cepat datang ke lapangan. Acara penghargaan sudah dimulai. Semua orang menunggu kamu naik ke panggung. Kamu tertegun sejenak. Segera meluncur dengan papan terbang langsung menuju lapangan. Karena harus pamer di depan umum. Lebih baik menunjukkan dari awal. Rektor agak canggung melanjutkan. Baru saja sudah menelepon. Siswa Chen Bin sudah dalam perjalanan. Sangat cepat dan langsung. Rektor baru saja mengucapkan setengah kalimat dan terhenti. Karena matanya terpaku pada langit yang jauh. Di sana, sebuah sosok sedang terbang mendekat. Benar, itu yang terbang. Seorang siswa perlahan juga memperhatikan keanehan rektor. Juga memperhatikan tatapan rektor yang penuh emosi. Lalu seseorang menoleh ke arah langit. Begitu menoleh, otak mereka langsung macet. Mengapa orang terbang di langit? Kerusakan mereka juga membuat lebih banyak orang secara naluriah menoleh. Mengikuti arah pandangan mereka. Perlahan-lahan semua orang menoleh. Lalu leher semua orang seakan-akan dilas mati. Semua mengangkat kepala mereka melihat ke arahmu di langit. Kamu mendengar suara petunjuk di kepalamu dan merasa sangat nyaman. Tidak tidur beberapa hari ini ternyata sangat berharga. Seandainya tidak banyak orang di sini sekarang. Kamu benar-benar ingin menari sedikit tarian yang buruk rupa. Begitu kamu mendarat dengan stabil di panggung. Ini pertama kali memecahkan keheningan di lokasi. Mempelajari sedikit hal kecil. Semua orang jangan salah paham ya. Mendengar ini, banyak penonton di bawah ingin mengeluarkan banyak keluhan. Bukankah kamu sudah terbang di langit? Masih hal kecil. Ngomong-ngomong, benda yang mirip frisbee ini apa sih? Dekan menyadari dan menyerahkan mikrofon kepadamu. Kamu mengambil mikrofon. Pandanganmu menyapu wajah banyak teman sekelas. Terima kasih kepada semua yang datang untuk menghadiri acara penghargaan ini. Banyak orang di kampus utama seharusnya mengenal saya. Dia juga memberiku banyak nama yang unik. Contohnya seperti orang yang gila kerja. Banyak siswa di bawah panggung tampak terkejut. Mereka tahu kamu adalah gila kerja. Tapi mereka tidak tahu bahwa gila kerja sekuat ini. Anjing robot sangat populer tetapi digunakan untuk mengantar makanan. Selain itu, kamu baru saja terbang menggunakan papan terbang. Itu benar-benar sangat keren. Kamu melanjutkan pidatomu. Yang bisa saya katakan kepada semua orang adalah, jalan menuju ke atas pasti sangat melelahkan. Tapi sama halnya, pemandangan di tempat tinggi juga lebih indah. Setelah mengatakan itu, kamu menyerahkan mikrofon kembali kepada rektor. Isi inti dari pidato sudah ada. Kamu sampaikan dengan jelas. Pidato pun resmi berakhir. Rektor tertegun. Naskah pidato sepanjang 7.000 kata ini sudah kamu sampaikan. Namun, dia tidak mengeluh sama sekali. Kemudian, dia memberikan penghargaan dan medali kepadamu. Segera setelah itu, kamu melangkah ke papan terbang dan terbang jauh ke sana. Suara ding-ding-ding kembali terdengar di benakmu. Itu adalah banyak poin kejutan yang masuk. Seluruh lokasi acara penghargaan menjadi sangat tenang.
Terutama karena kamu terbang lagi. Utara terbang pergi langsung seperti sebelumnya. Kali ini mereka melihatnya dengan lebih jelas. Kamu terbang sambil berdiri di atas sebuah piring. Piring itu adalah sebuah pesawat terbang. Apakah ini sedikit terlalu tidak menghormati hukum konservasi energi? Sekali lagi, setelah mengumpulkan poin kejutan, kamu langsung kembali ke laboratorium. Ini juga mempertimbangkan bahwa jika tidak kembali ke laboratorium, kamu akan dikerumuni. Lebih baik kembali dulu dan menunggu semua orang tenang. Sementara itu, perwakilan perusahaan dan sekelompok peneliti, satu persatu sudah merasa gelisah. Mereka semua ingin mencarimu untuk memahami pesawat terbang. Saat ini, rasa ingin tahu manusia telah mencapai puncaknya. Akhirnya, acara penghargaan berakhir. Para siswa mulai keluar sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Dengan rute yang baik, mereka mulai keluar dengan teratur, sementara Kolonel An juga mengingatkan para siswa. Jangan sekali-kali mengunggah video hari ini ke internet. Sementara itu, sekelompok peneliti terkemuka langsung menuju gedung eksperimen. Mereka saat ini masih dalam keadaan terkejut. Hanya ingin tahu bagaimana kamu bisa terbang. Profesor Hou juga berada di kerumunan. Diam-diam bergumam dalam hati. Apa gunanya tahu? Bahkan jika tahu, tetap saja bingung. Tingkat teknologinya berbeda-beda. Bertanya juga sama saja, tidak tahu apa-apa. Akhirnya sekelompok orang tiba di gedung eksperimen. Pintu laboratorium tidak tertutup. Melihat sekelompok besar orang masuk dengan senyum yang sangat cerah di wajah mereka. Ini adalah sekelompok besar orang yang mengerti teknologi dan bisa memberikan banyak momen yang mengejutkan. Kolonel An adalah yang pertama berbicara. Mana Fris BMU? Kamu menunjuk ke meja. Semua mata orang-orang terkunci pada papan terbang. Melihat papan terapung berbentuk bulat perak itu. Di mata mereka penuh dengan ekspresi tidak percaya. Sebelumnya, dari jarak jauh tidak menyadari betapa kecil dan tipisnya. Bagaimana benda sekecil ini bisa terbang? Menggemparkan E30. 30 orang semuanya memberikan momen yang mengejutkan. Menyenangkan. Kamu mendengar petunjuk yang terus-menerus. Mengetahui bahwa sekelompok peneliti ini sedang melakukan strategi sendiri. Kamu juga senang melihatnya. Dekan melihat ke arahmu. Bolehkah saya melihat papan terapung ini dari dekat? Setelah mendapatkan persetujuanmu, sekelompok orang maju dan menyentuh papan terapung. Merasakan kualitasnya. Kemudian sekali lagi mulai memperbarui momen yang mengejutkan. Bagaimana papan terapung ini bisa terbang? Apa prinsip yang membuatnya terbang? Pasti bukan jet. Meskipun ada lubang di sini, tetapi terlalu kecil. Ini juga bukan levitasi magnetik. Kamu menjelaskan. Ini adalah teknologi penyemprotan ion. Piring terbang ini dapat memisahkan ion. Dan juga dapat mempercepat ion hingga kecepatan yang sangat tinggi. Nilai kejutan C30. Ding ding ding. Kamu melihat sekelompok peneliti yang ternganga dan merasa sedikit lucu. Tetap saja, itu kata yang sama. Orang-orang ini pasti adalah yang paling menggemaskan. Orang biasa terkejut sekali atau dua kali dan kemudian menerimanya. Tapi orang-orang ini bisa menemukan lebih banyak hal yang mengejutkan sendiri. Setelah mengalami banyak kejutan, mereka perlahan-lahan mulai tenang. Kolonel Anda adalah orang pertama yang langsung mempertimbangkan hal tersebut. Apakah benda ini bisa digunakan di medan perang? Bagaimana kecepatan papan terbang ini? Apakah tingkat kesulitannya tinggi? Kamu mengangguk. Kecepatannya sangat tinggi tetapi tingkat kesulitannya sangat tinggi. Saat ini tidak dapat diproduksi massal. Kolonel An mendengar bahwa tidak bisa diproduksi massal. Untuk sementara, tidak ada pemikiran lain. Apakah aman terbang setinggi itu? Kamu benar-benar tidak memikirkan ini. Tapi sebenarnya ini perlu dipertimbangkan. Saat terbang di ketinggian, memang perlu ada cara-cara untuk menjaga keselamatan. Kemudian Kolonel An tidak bertanya lebih lanjut dan pergi lebih dulu. Para peneliti lainnya juga satu persatu meninggalkan tempat itu. Orang hanya merasa tidak nyata saat mereka pergi. Di laboratorium hanya tersisa kamu seorang. Kamu sedikit terkesan dengan 30 orang. Dalam satu napas, hampir 1000 poin kejutan disediakan. Harus ada yang mengerti teknologi untuk mengetahui nilai produk ini. Jadi, selanjutnya kamu bersiap untuk membuat mesin. Anjing menginjak papan terapung untuk mengantarkan makanan. Dengan cara ini, seharusnya bisa meningkatkan efisiensi cukup banyak. Dan juga bisa menambah banyak poin kejutan. Jadi, selanjutnya kamu bersiap untuk membuat satu mainan impian yang paling kamu inginkan saat kecil. Gundam Cyber.